هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta atau yang mewakili kepada Muhammad Faizal Irfani, kami persilakan. Sebelumnya izin ya Mas Riki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Riki Perdana ya, SPD MPD selaku pembicara di acara webinar P1 Scopus, ngaji Scopus. Yang saya hormati teman-teman dari bidang Aprof yang sudah memfasilitasi kita di acara ngaji Scopus ini. Ini yang saya hormati teman-teman dari Himpas semuanya yang sudah hadir menjadi peserta di acara ngaji Scopus di pagi hari ini secara virtual. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puja-puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita bisa berkumpul ya di acara yang sangat penting ini di pagi hari ini, yaitu ngaji Scopus P1 secara virtual. Semoga saja kita selalu diberikan rahmat dan hidayahnya. Salawat serta salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita ya, yang menjadi panutan kita semuanya sebagai umat manusia, yang dimana telah kita dari jalan yang dimurkai Allah ke jalan yang terang benderang seperti ini. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya di sini mewakili dari Mas Anggir ya, selaku Ketua Umum, karena beliau sedang berhalangan sehingga belum bisa memberikan sambutan karena ada acara yang sama gitu ya. Nah, yang kedua saya aturkan terima kasih sekali gitu kepada bidang Aprof yang sudah memfasilitasi kita semuanya gitu, warga-warga Himpas, pejuang-pejuang dakwah di Pascasarjana ini, di mana yang udah ada program ngaji Scopus P1. Nah, itu sangat penting sekali ya bagi kita semuanya, khususnya kita sebagai mahasiswa Pascasarjana. Ada bakal diisi dengan trik dan tipsnya sama Mas Riki yang sudah sangat pro sekali, keren sekali, Insya Allah sekali. Dan yang ketiga, apa ya? Saya bingung ini mau ngomong apa. Mungkin saya mau memberikan sedikit ya sepatah demi kata. Mungkin teman-teman di sini juga tahu bahwasanya ilmu itu sangat penting gitu bagi kita semuanya gitu. Apalagi kita sebagai mahasiswa, bahnya beberapa hadis juga ya mewajibkan kita ya bagi kita sebagai umat Muslim itu untuk mencari gitu dan menggali ilmu pengetahuan itu kapan dan dimanapun saja. Dan juga nggak bakal membatasi gitu, jadi bebas mau cari di mana ilmu pengetahuan, ilmu antara dunia dan akhirat, tetapi diutamakannya adalah ilmu akhirat seperti itu. Juga di sini juga pasti kita teman-teman
senantiasa ya, ketika kita mencari ilmu harus selalu diniatkan ya semata-mata untuk mencari niatnya, mencari niat ilmu dan pastinya ikhlas gitu pada Allah Subhanahu Wa Taala, agar ketika kita mencari ilmu itu nggak bakal gugur gitu pahalanya ya. Karena ada hadis yang menjelaskan bahwa ilmu itu ketika dicari gitu utamanya adalah jalan menuju surga gitu. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita punya ilmu yang sangat luas gitu, pengetahuan dan sebagainya, kita pasti bakal bisa membedakan antara hak dan batil, antara perbuatan yang baik dan yang buruknya seperti apa. Mungkin seperti contoh hadis Abu Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yalmisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi dari Abu Darda radhiyallahu anhu beliau pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan jalannya untuk menuju surga. Jadi masya Allah sekali kan ketika kita menuntut ilmu tapi udah ditawari jannahnya, surganya. Jadi harapannya ketika nanti ini di acara ngaji Skopus ya, udah bisa sama Mas Riki, harapannya ilmu yang kita dapat di acara webinar ini bisa diterapkan dan pastinya semoga saja untuk kedepannya kita bisa menerapkan ilmu-ilmunya dengan baik dan benar. Mungkin seperti itu ya sambutan yang singkat dari saya. Kurang lebihnya seperti itu, saya mohon maaf. Pure untuk kesalahan adalah untuk saya, kebenaran untuk Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Faizal Irfani atas sambutannya. Selanjutnya adalah kajian materi, tips, dan trik publikasi jurnal internasional bereputasi oleh Bapak Riki Perdana. Saya panggil Bapak aja nggak apa-apa ya. Riki Perdana. Kepada beliau kami persilahkan. Tapi sebelum itu, barangkali saya bacakan dulu CV beliau ya. Ini ada CV beliau, teman-teman semua bisa melihat. Nama lengkap beliau adalah Riki Perdana, SPD MPD. Beliau adalah asisten ahli. Berikut ada Scopus ID dan NIDN-nya. Tempat tanggal lahir di Pontianak 1 Januari 1995. Teman-teman yang ingin menghubungi beliau bisa melalui email di rikifisika95@gmail.com atau menghubungi lewat nomor ponsel 081246960563. Alamat beliau di Jalan Wates KM 8, Balai Catur Gamping, Sleman, DIY. Beberapa mata kuliah yang beliau ampu ada pengembangan bahan ajar IPA, pembelajaran IPA SD kelas lanjut, statistika pendidikan, konsep dasar fisika, literasi dalam pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Jadi lebih kepada mata kuliah yang bersifat eksakta ya. Beliau S1 di Universitas Tanjung Pura Pontianak ya, Untan. Pendidikan Fisika tahun 2012 angkatannya. Kemudian S2-nya di UNY Pendidikan Fisika tahun 2017 dan S3-nya juga di UNY Ilmu Pendidikan dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir ini banyak sekali ya teman-teman. Sangat banyak. Ini dari tahun 2019 saja ada sekitar 18 pengalaman penelitian ya di jurnal. Ada yang dari Kemenristek Dikti, sumber pendanaannya ini tentang pengembangan perangkat pembelajaran model guided discovery learning berbantuan web-based simulation untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan literasi digital. Ada juga yang dari LPPM UNY, ini tentang blended learning. Penelitian beliau sebagian besar ini tentang pembelajaran ya. Ada yang tentang tadi
saya baca sepertinya ada tentang ini nomor 11 ya, the effectiveness of online simulation with GDL and PBL towards students digital literacy skill. Ada juga yang tentang metodologi sepertinya. Nah, ini development, reliability, and validity of open-ended test to measure students digital literacy skill di poin ke-6. Jadi sangat banyak teman-teman nanti bisa melihat kurikulum vitae beliau. Insya Allah nanti juga akan kami share. Lalu ini di tahun 2021 dan 2022 yang paling terbaru ya. Poin ke-19 tentang elementary students attitudes towards STEM and 21st century skill sudah dimuat di International Journal of Evaluation and Research in Education. Sedangkan yang tahun 2022 ini tentang motivation and satisfaction in online learning during pandemic COVID-19, a systematic review di International Journal of Evaluation and Research in Education juga. Ini yang paling terbaru. Beliau juga merupakan pemakalah seminar ilmiah di beberapa event, ya ada 4. Ini juga masih tentang digital literasi skill, terutama siswa ya. Sasarannya siswa, kemudian pelatihan profesional yang pernah beliau ikuti, BIMTEK penguatan kepala sekolah, dan BIMTEK pembelajaran jarak jauh. Ini oleh Ditjen GTK dan juga Dikti. Beliau pernah memperoleh HKI atau hak kekayaan intelektual. Ada 3 ya. Yang pertama tahun 2019 ini temanya tentang framework problem based learning. Kemudian yang 2019 ini tentang model guided discovery learning. Dan yang 2021 tentang model pembelajaran blended learning dengan peer tutor atau BLPT untuk mendukung perkuliahan di era new normal. Itu ya teman-teman, daftar riwayat hidup Bapak Riki. Kepada beliau kami persilakan untuk mengisi materi tentang tips dan trik publikasi jurnal internasional bereputasi. Silakan Bapak. Mohon maaf, di saya tidak terdengar suaranya. Apakah di tempat teman-teman lain terdengar? Belum terdengar, Mbak Tika. Oh iya, belum terdengar. Tapi sudah di setting unmute, hanya suaranya tidak ada. Suara saya sudah masuk sekarang? Ya, sudah. Oke, sepertinya ini ada trouble dengan laptopnya. Jadi saya pakai 2 akun ya. Iya, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semua, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak teman-teman Himpas. Alhamdulillah kembali mengundang saya untuk bisa kita saling sharing ya, saling diskusi terkait tentang biasa penulisan artikel ilmiah. Semoga nanti ini bisa memberi memberi pandangan atau kemudahan untuk teman-teman dalam menyelesaikan studinya. Terima kasih juga tadi Ketua Himpas ataupun yang mewakili yang sudah bersedia mengundang saya kembali untuk kita diskusi hari ini. Oke teman-teman, terima kasih kepada moderator yang tadi sudah membacakan kurikulum vitae saya. Mungkin nanti ada perubahan-perubahan kita diskusikan selanjutnya. Nah teman-teman, ini saya mulai saja. Saya izin share screen, semoga bisa ya. Ya silakan Pak. Sudah. Ya, layarnya sudah tampil, sudah kelihatan? Sudah terlihat. Oke, teman-teman nih. Oke, Mbak, siapa tadi namanya? Mbak, siapa ini? Mbak moderator, Mbak Dike. Mbak Dike ini ya, pesertanya teman-teman ada dari luar ini atau UN-nya semua? Semester berapa ini? Ini pesertanya dari UN-nya semua, semesternya semester 2 kali ya ini. Semester 2 iya. Oke, ini tadi saya udah coba buat sedikit bahan ya untuk diskusi kita. Semoga nanti bisa membantu teman-teman dalam mencari
atau dalam menulis artikelnya sehingga nanti bisa publish ke tujuan jurnalnya masing-masing teman-teman. Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini temanya tips dan trik publikasi jurnal internasional bereputasi. Nanti mungkin ke depan di akhir-akhir kita coba diskusi beberapa contoh sampel penelitian, sampel artikel yang mungkin bisa teman-teman adopsi, bisa teman-teman lakukan untuk tugas akhir teman-teman. Semoga bisa juga jadi syarat lulus ya, syarat yudisium teman-teman semua. Oke, langsung saja saya mulai. Yang pertama ini kalau misalkan dari undangan yang saya terima ada 2 topik utama yang disampaikan kepada saya yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semua. Topik yang pertama itu berkaitan tentang menganalisis dan memilih jurnal. Baik itu Sinta 2, jurnal bereputasi, baik itu Scopus ataupun Web of Science dari Thomson Reuters, dan juga bagaimana kita mengenali jurnal-jurnal predator. Nah, ini mungkin teman-teman juga mungkin sudah ada yang pernah dapat materi ini, ya udah nanti semoga bisa menambah wawasan, pengalaman, pengetahuannya. Kalaupun ada yang belum, nah semoga ini bisa memberi gambaran baru tentang apa yang harus dilakukan nantinya. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya yang kedua, ini teknik membuat artikel. Mungkin akan berdiskusi terkait tentang pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Nanti mungkin saya coba sampaikan mengenai contohnya ya, contoh teman-teman semua. Oke, ini nanti silakan teman-teman kalau misalkan nanti ada yang ingin bertanya atau misalkan ada apa ya yang belum jelas, nanti bisa ditanya saat saya menyampaikan materi ataupun di akhir juga tidak masalah. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, ini mungkin saya review kembali untuk syarat lulus S2 dan S3 di UNY. Semoga nanti ini benar ya. Nanti mungkin bisa diverifikasi oleh teman-teman panitia dan juga teman-teman secara individu. Kalau nggak salah, syarat untuk teman-teman Magister S2 itu artikel yang publish di Sinta 2, kemudian proceeding yang Scopus, kemudian jurnal bereputasi, itu minimal ya. Terserah teman-teman memilih yang mana sesuai dengan kemampuan teman-teman semua, baik itu yang di Sinta ataupun yang di conference ataupun di jurnal bereputasi. Kemudian kalau teman-teman ada yang mahasiswa S3, ini sama seperti saya, kita syaratnya adalah jurnal bereputasi ya. Dan juga kalau nggak salah, saya nggak tahu sekarang peraturannya masih sama atau belum, jika teman-teman S2 itu punya jurnal Scopus dari hasil tesisnya, bisa tidak ujian ya kalau nggak salah saya. Kalau zaman saya itu seperti itu teman-teman itu. Nah, kalau yang S3 mungkin minimal 2 ya, 1 Scopus dari umum, satunya Scopus dari disertasi. Nah, ini mungkin gambaran umum terkait tentang apa yang harus teman-teman capai ya, khususnya untuk teman-teman mungkin yang masih semester 2 ya, semester 2 mungkin masih semester awal, semester baru. Bagi yang belum tahu ini mungkin bisa seperti ini, atau yang sudah tahu mungkin bisa memilih kira-kira strategi mana nih yang akan diambil. Apakah Sinta 2, ataukah proceeding Scopus, atau jurnal bereputasi misalnya. Khususnya yang teman-teman S2 itu kan banyak pilihan ya. Atau minimal kalau nggak salah saya ada jurnal internasional. Nah, mungkin teman-teman sudah perlu menyusun strategi. Nanti kira-kira akan memilih yang mana yang paling cepat publish-nya bisa dipakai langsung untuk yudisiumnya, ataupun yang mana yang mungkin bisa dipilih berdasarkan kategori misalnya biayanya lebih terjangkau misalnya. Nah, itu juga bisa. Nanti silakan teman-teman cek. Banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa dipilih ya. Itu untuk syarat lulus S2 dan S3-nya teman-teman. Nanti kita bisa diskusikan ya, kalau misalkan teman-teman ingin memilih Sinta 2 misalnya, atau Scopus, atau jurnal, kita bisa lihat ke sana. Nah, mungkin sebelum saya masuk lebih dalam ya, apalagi kalau teman-teman mungkin yang belum tahu, mungkin ini yang konsep dasarnya ya, dasar dari artikel dan jurnal, karena kalau dulu zaman saya ketika masuk S2 itu pada bingung membedakan apa sih, mana yang artikel, mana yang jurnal misalnya. Nah, ini mungkin saya sampaikan dulu untuk teman-teman sehingga nanti teman-teman bisa memilih artikel, jurnal, publisher, sampai kita bisa tahu mana sih yang baik atau bisa dijadikan syarat untuk lulus gitu ya, atau mana sih jurnal yang ini dikatakan jurnal yang predator misalnya, nggak bisa digunakan untuk syarat lulus misalnya. Itu juga teman-teman perlu mengetahuinya. Nah, kalau misalkan dilihat dari ini, kalau yang sudah tahu mungkin bisa didengar saja ya, mungkin bisa ditambahkan.
Sebenarnya kalau kita berbicara tentang artikel sendiri itu adalah karya ilmiah hasil penelitian baik data primer maupun sekunder. Nah, ini kenapa saya sampaikan ini? Karena mungkin nanti ke belakang teman-teman bisa melakukan penelitian yang bersifatnya data primer atau teman-teman yang langsung ke lapangan atau teman-teman menggunakan data sekunder, data yang sudah ada terus kita analisis. Nah, saya alhamdulillah sudah pernah melakukan keduanya, data primer dan data sekunder. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang nanti kalau misalkan data primer ya mungkin teman-teman akan lebih banyak berada di lapangan. Kalau kita yang di pendidikan mungkin lebih banyak ke sekolah ya, turun-turun ke sekolah, mengambil data ke sekolah, masuk ke kelas misalnya. Atau teman-teman yang fokusnya misalnya dengan survei atau angket, kita buat Google Form, kita sebar ke link-link kita ya, ke sekolah-sekolah kita atau kenalan-kenalan kita untuk mengisinya. Nah, itu masuk ke data primer. Nah, saya juga pernah melakukan penelitian yang sifatnya data sekunder. Alhamdulillah juga sudah, itu ya nanti bulan Juni yang akan terbit di Scopus. Nah, kalau sifatnya data sekunder, kita akan lebih sering berada di perpus ya. Sering di perpus atau kita akan lebih sering berada di dunia internet ya. Di jaringan. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan mencari banyak artikel, banyak dokumen yang digunakan untuk menganalisis data tertentu, melakukan review artikel sehingga bisa dijadikan artikel baru. Nah, itu ya, itu mungkin yang pernah saya lakukan ya, alhamdulillah. Ketika kita melakukan analisis atau review artikel, oh ternyata itu juga bisa melahirkan artikel baru. Nah, ini mungkin banyak beberapa saya ngisi kegiatan juga mulai banyak tertarik ke sana daripada bersusah payah misalnya, atau daripada butuh banyak biaya untuk ke lapangan, turun ke lapangan, butuh banyak waktu. Nah, mungkin opsi yang selanjutnya kita bisa menggunakan data sekunder. Nanti teman-teman tertarik dengan data sekunder, kita coba diskusikan ya sedikit terkait tentang bagaimana sih penelitian di data sekunder. Nah, kemudian kalau kita bicara jurnal ya, kalau misalkan teman-teman belum tahu, jurnal itu adalah kumpulan dari banyak artikel ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini di bagian ini ya, sebelah kanan ini ada jurnal nih. Jurnalnya punya UNY yang juga sudah Scopus Q3. Ini saya ada satu artikel saya di sini. Nah, nanti mungkin kalau misalkan kita bicara jurnal, ya jurnal memang adalah kumpulan dari banyak artikel ya. Ada banyak artikel yang nanti teman-teman dalam mengerjakan tesisnya juga sama, akan lebih banyak menggunakan jurnal. Bahkan kalau setahu saya UNY juga mensyaratkan berapa persen gitu ya, itu harus dari jurnal internasional misalnya, atau harus dari jurnal bereputasi daripada menggunakan buku ya. Jadi nanti teman-teman tesisnya akan lebih banyak menggunakan jurnal-jurnal. Nah, ini contoh artikelnya, ini sudah terbit ya di Q3-nya UNY, Jurnal Cakrawala Pendidikan. Nah, kalau kita bicara publisher itu adalah lembaga yang menerbitkannya, baik itu bisa kampus, universitas, atau lembaga-lembaga swasta itu juga bisa. Nah, itu yang membedakan antara artikel dan jurnal. Ini mungkin konsep dasar untuk teman-teman yang baru ya, mungkin baru tahu atau ya baru mencari-cari ya, Mas, sebenarnya artikel dan jurnal itu bedanya apa. Jadi kalau artikel itu adalah hasil karya ilmiah kita, yang sebelah kiri ini adalah artikelnya, yang sebelah kanan itu adalah jurnalnya, maksudnya adalah kumpulan dari artikel-artikel kita. Nah, ini mungkin yang awal ya, khusus teman-teman mungkin yang baru atau yang belum tahu bisa ke sana. Nah, sebenarnya kalau kita bicara jurnal Sinta atau jurnal bereputasi, baik itu Scopus maupun Web of Science punya Thomson Reuters, jadi sebenarnya Sinta atau Scopus ini adalah sifatnya itu adalah database, teman-teman. Jadi database citasi atau literatur ilmiah yang dimiliki oleh penerbit terkemuka Elsevier ya. Jadi kalau kita bicara Scopus itu adalah kumpulan dari jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal yang memenuhi syarat ya, menurut Elsevier untuk mereka kelompokkan ya. Kelompokkan nanti ada Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Nah, teman-teman yang masuk ke sini ya, tidak ada batas minimal ya, teman-teman S2 kan yang kalau udah Q4 itu udah bisa. Misalnya kayak gitu. Nah, selanjutnya Scopus yang juga salah satu salah satu jurnal kategori bereputasi itu juga dari Web of Science. Nah, Web of Science ini diterbitkan oleh Thomson Reuters dan juga ada nilai-nilai kategori-kategorinya ya. Mereka biasanya berdua ini saling berdampingan ya. Maksudnya ada yang ke sini, ada yang ke sana. Walaupun di UNY atau di Indonesia umumnya, khususnya di UNY itu cenderung lebih umum menggunakan syarat Scopus ya, sebanyak Scopus. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang Sinta itu adalah sama juga kalau tadi Scopus
Elsevier sama Web of Science-nya Thomson Reuters, kalau kita bicara tentang Sinta, maka yang Sinta ini database-nya milik Kemdikbud ya. Jadi Sinta itu kepanjangannya ini Science and Technology Index ya. Jadi ketika kita bicara Sinta, maka jurnal-jurnalnya jurnal Indonesia yang di ranking oleh Kemendikbud ya, baik itu Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 dan Sinta 4 sampai Sinta 6. Nah, kemudian nanti sebagai syarat khususnya untuk teman-teman yang UNY, syarat minimalnya adalah syarat Sinta 2. Syarat Sinta 2 yang digunakan untuk minimal ya, syarat Sinta 2 untuk yudisium. Bisa juga Sinta 1, bisa juga jurnal Scopus misalnya, atau jurnal internasional. Nah, mungkin jurnal internasional itu relatif lebih mudah ya, karena banyak jurnal internasional itu sangat banyak jumlahnya sangat banyak, sehingga ini bisa digunakan untuk teman-teman melakukan penelitian-penelitian ke sana. Nah, ini kalau dari undangan yang saya diberikan ke saya, teman-teman saya diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai bagaimana sih kita mencari jurnal-jurnal Sinta, bagaimana sih kita bisa menganalisis atau mengetahui mana yang kita boleh, jurnal yang boleh kita gunakan untuk syarat yudisium, misalnya itu juga bisa ke sana. Nah, ini yang pertama, ketika kita bicara tentang jurnal Sinta, nanti teman-teman bisa mengakses di websitenya Kemdikbud, sinta.kemdikbud.go.id, silakan nanti bisa teman-teman akses ke sana. Kita coba ya, biar langsung sekalian saja. Ini nanti bisa dicek ke sini. Nanti ketika teman-teman masuk ke dalam website ini, tampilannya akan seperti ini. Ada Scopus, ini bisa dilihat ya. Ternyata UN-nya belum masuk 10 besar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, UN-nya masih belum masuk. Yang udah masuk tuh UNS yang paling bawah. Nah, ini juga sama. Belum ada UNY. Ini juga publikasi dan semacamnya. Nah, bagaimana sih cara teman-teman nanti bisa mengakses Sinta 2 setelah teman-teman masuk ke sinta.kemdikbud.go.id, nanti silakan klik di Sinta 2, klik di sini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika sudah muncul tampilan ini, sudah semuanya Sinta 2. Silakan teman-teman mencari jurnalnya di sini, entah sesuai dengan kebutuhan teman-teman, atau jurnal sifatnya yang mungkin ke jurusan masing-masing, entah ke jurusan fisika, IPA, biologi, atau jurusan sosial, misalnya sejarah dan semacamnya, itu bisa masuk ke sini. Nanti silakan diklik, misalnya kita contohkan dengan klik education misalnya. Nah, ketika contoh education, akan ada banyak jurnal-jurnal yang temanya tema education. Nanti silakan teman-teman bisa mengambil, pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini bisa dicek satu-satu. Nanti yang paling utama mungkin teman-teman harus cek itu adalah fokusnya atau skopnya. Apakah sudah sesuai dengan tema teman-teman semua? Ya, jadi ketika kita masuk ke sana, apakah jurnal yang teman-teman masuk ini, jurnal yang teman-teman tuju ini sesuai dengan tema artikel teman-teman semua? Atau misalkan teman-teman belum punya artikel, baru punya data, ya udah masuk dulu ke jurnal-jurnal ini, download satu artikel yang digunakan sebagai panduan teman-teman untuk menganalisisnya. Nanti silakan misalnya kita klik di sini ya, jurnal yang pertama, kita klik. Nah, akan tampil seperti ini. Ini adalah riwayat dari jurnal yang terdata di Sinta. Nah, ini ya, karena teman mungkin bisa mengarah ke sana, nanti bisa dipilih kira-kira jurnal mana yang akan dijadikan sebagai jurnal rujukan teman-teman atau tujuan untuk disubmit. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini misalnya kita klik ya, ini kalau teman-teman sudah dapat jurnalnya, diklik website, ini klik di bagian sini, maka akan muncul langsung jurnal itu sendiri. Nah, ketika teman-teman sudah dapat jurnal ini, beberapa hal yang harus teman-teman pastikan itu adalah, nanti mungkin bisa klik ya, bisa klik di bagian about, berapa kali terbitnya dalam satu hari, kita coba ya, Journal of Education and Learning. Semoga kita bisa. Berapa artikel saya coba. Nah, ini misalnya contohnya di sini. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan ketika sudah masuk ke sini ya, sudah masuk ke jurnal ini. Nah, ini sama, diklik di sini. Nah, ketika sudah masuk ke jurnal, maka yang harus teman-teman perhatikan itu adalah fokus dan skopnya dulu.
ini sesuai atau tidak dengan tema teman-teman. Misalnya kalau di jurnal ini dia berbicara tentang pengembangan karir dan pelatihan pembelajaran, misalnya. Atau pengalaman dalam pembelajaran pendidikan, bisa ke kurikulum, pengembangan kurikulum, desain kurikulum. Nah, biasanya kan banyak sekali judul-judul di UNY itu pengembangan model misalnya, atau pengembangan e-book, pengembangan apa saja yang kaitannya dengan ini. Nah, itu bisa masuk ke sini. Ada yang juga yang game-based learning, kalau teman-teman pengembangan game misalnya itu juga bisa. Atau yang komputer, teknologi, teman-teman yang mungkin dari teknologi pelajaran bisa mengarah ke sini. Yang pengembangan AR bisa masuk ke sini misalnya. Nah, itu sangat penting sekali teman-teman. Yang pertama adalah ketika teman-teman masuk ke jurnal, silakan fokus dulu ke skopnya. Skopnya jurnalnya apa, ini sesuai atau tidak dengan kita. Nah, kalau sudah sesuai, berarti teman-teman sudah punya ancang-ancang ya, gambaran bahwa nanti saya akan masuk ke sini misalnya. Ketika skopnya sudah sesuai, maka nanti silakan teman-teman mempelajari mana ini? Bisa mempelajari template-nya misalnya. Oh, template-nya bentuknya seperti ini, ya harus kita ikuti. Nah, seperti itu. Atau gaya selingkungnya nanti juga bisa. Atau minimal teman-teman cek dulu author fee-nya ya. Biayanya juga perlu dicek. Oh, ternyata untuk satu kali publish itu misalnya di sini 2.500.000. Oke, kita udah tahu. Kenapa? Karena ini juga penting teman-teman. Kalau nanti kita lihat salah satu ciri dari jurnal predator itu adalah ternyata biayanya disembunyiin misalnya. Itu juga saya pernah, kok ini nggak ada biayanya. Ternyata pas sudah dibilangnya accepted, mintanya segini tiba-tiba. Nah, itu juga kita bisa bisa ancang-ancang gitu, bisa persiapkan. Nah, itu sama yang terpenting juga, ini juga kaitannya dengan waktu publikasi teman-teman semua. Jadi ketika sudah cocok dengan skupnya, sudah sesuai dengan tema teman-teman semua, kemudian dari segi biaya juga masih terjangkau menurut teman-teman. Nah, yang paling penting juga itu adalah nanti publikasinya. Dan teman-teman bisa lihat di sini, oh ternyata dalam 1 tahun itu 4 kali terbit misalnya. Ini kan sudah terbit nih Februari. Ini juga cenderung sangat baik ya jurnalnya, sangat teratur Februari, Mei, Agustus, November. Nah, kalau teman-teman punya gambaran, oh saya mau yudisium di bulan Juni misalnya, Mei saya sudah harus punya, ya udah berarti sekarang sudah harus masukkan misalnya. Nah, ini juga sangat penting teman-teman. Teman-teman mungkin bisa melihat misalnya dalam satu volume itu berapa sih yang terbit. Kalau semakin banyak itu semakin peluang teman-teman untuk cepat publish-nya juga akan semakin besar. Nah, ini kita lihat ya ada berapa paper. Nah, lumayan banyak ya dalam satu volume 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, ini sampai belasan nih lumayan dalam satu volume. Artinya kalau misalnya kita ini sekitar misalnya ini ada 20 artikel. 20 artikel dikali dengan 4, berarti 1 tahun dia bisa menerbitkan 80 artikel. Nah, ini juga bisa dijadikan rujukan teman-teman kalau misalkan mau cepat publish bisa ke jurnal ini misalnya atau ke jurnal lain yang sesuai dengan skop teman-teman. Nah, itu cara-caranya ya. Jadi saya ulangi, yang pertama teman-teman fokus dulu kepada skopnya, pastikan skopnya sesuai dengan teman-teman, kemudian juga biayanya jika biayanya sudah sesuai atau misalnya terasa terjangkau, kemudian nanti baru melihat arsipnya, melihat berapa kali sih si jurnal ini terbit dalam 1 tahun misalnya. Kemudian dalam satu volume berapa artikel. Nah, usahakan jangan memilih jurnal yang sedikit terbitnya. Ini kan juga sudah lumayan banyak ya. Misalnya 1 tahun 4 kali terbit, nah itu juga sudah lumayan banyak. Sudah cukup baik misalnya. Atau berpotensi kita pilih. Nah, usahakan atau hindari memilih jurnal-jurnal yang terbitnya sedikit. Misalnya 1 tahun hanya 2 volume misalnya. Hanya ada 2 volume. Volume 15 dan volume 16 misalnya. Nah, kalau misalkan volumenya sedikit atau 1 tahun hanya 2 kali terbit, itu kan kemungkinan teman-teman juga ya lebih lama. Saya punya artikel yang misalnya saya accepted-nya tahun ini, itu ada juga yang publish-nya tahun depan. Nah, itu menjadi salah satu gambaran, oh ternyata ada kemungkinan kayak gitu. Maka sejak awal teman-teman kalau bisa itu sejak semester 2 ini sudah punya artikel yang disubmit. Atau lebih baik kalau udah ada artikel yang sudah publish misalnya. Nah, semester 2 ini harus submit. Kenapa? Karena nunggu semester 3, semester 4, teman-teman butuh waktu lagi. Dan ketika kita submit itu tidak serta-merta langsung dibaca sama reviewer. Bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan baru dibaca, kita revisi, kita submit lagi, dikoreksi lagi, bisa saja 1 bulan baru dibaca lagi.
Nah, itu yang butuh waktu yang lama. Sementara kita nggak bisa setiap hari, kayak kalau bimbingan kan kita bisa setiap pekan ketemu dosen misalnya. Tapi kalau misalkan jurnal, kita mau nggak mau ya kita harus tunggu. Ataupun kita bisa email ya tidak selalu dibalas ya. Nah, seperti itu. Jadi semoga teman-teman semester 2 ini, akhir semester 2 ini sudah ada yang disubmit. Kenapa? Karena menunggu proses untuk accepted, apalagi menunggu publishnya juga lebih lama. Walaupun syarat-syarat di UN-nya itu kalau nggak salah accepted sudah boleh ya misalnya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan berapa lama waktunya. Maka jauh-jauh hari sudah punya persiapan untuk ke arah sana. Nah, itu ya teman-teman, kalau misalkan untuk memilih jurnal Sinta ataupun jurnal-jurnalnya, ini salah satunya di Sinta 2, bisa ke sini. Nanti kalau yang teman-teman temanya pendidikan bisa ke sini. Nah, saran saya lagi setelah teman-teman lihat ke jurnal ini, misalnya ketika kita memilih jurnal di Sinta, jurnal Sinta, kita coba lihat ya. Nah, misalnya kita sudah mengklik jurnal Sinta 2 misalnya, sini. Nah, kita klik di sini jurnal Sinta 2, akan lebih baik jika teman-teman dalam mencari jurnal itu fokus ke dalam bidangnya teman-teman masing-masing. Jadi jangan terlalu umum, jangan klik education misalnya. Kalau misalkan Anda semua itu berasal dari misalnya fisika, berarti kita jangan klik fisik misalnya. Kenapa? Karena kalau misalkan ini kemungkinannya adalah kemungkinan keterima itu lebih cepat. Kenapa? Karena lebih sedikit yang submit misalnya. Kan kalau pendidikan semua orang di bidang pendidikan mengirim jurnalnya atau mensubmit artikelnya ke jurnal tersebut. Tapi kalau misalkan kita fokus ke fisika, ya udah berarti hanya orang-orang fisika yang mengirim ke jurnal tersebut misalnya. Ini kan ada banyak nih bisa dipilih untuk jurnal-jurnal fisika. Misalnya ada 3 yang jurnalnya. Kalau misalkan nggak bisa fisik, coba kita pakai bahasa Indonesia, biasanya masih ada. Walaupun kebanyakan jurnal Sinta 2 itu sudah bahasa Inggris semua. Nah, ini masih ada. Tadi 3 ditambah berapa ini? 7, misalnya ada 10 artikel. Nah, silakan bisa dipilih sesuai dengan caranya tadi. Ditargetkan juga, ini kira-kira terbitnya di bulan apa misalnya. Saya kira-kira bisa atau tidak. Bahkan saya pernah juga sebelum saya submit artikel saya email dulu. Selamat pagi editor, apakah untuk volume ini masih ada slot? Nah, itu saya juga pernah. Kalau dibilang sudah penuh, ya udah kita jangan submit ke sana. Berarti itu nggak bisa. Maksudnya bukan nggak bisa, tapi butuhkan waktu yang lebih lama. Jadi boleh teman-teman coba ini, bisa coba di email dulu. Tunggu 1 atau 2 hari, kalau dibalas kan berarti oh ini jurnal sudah penuh, ya udah kita bisa ganti yang lain. Itu juga bisa dijadikan alternatif teman-teman dalam memilih artikelnya, dalam memilih jurnal yang akan disubmit. Itu untuk jurnal Sinta. Ya, ini saya rasa teman-teman juga sudah terbiasa ya, sudah terbiasa ini memilih atau memilah jurnal sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini mungkin saya hanya sampaikan atau mengulang bagi teman-teman yang baru atau yang masih belum tahu, ini bisa mengarah ke sana. Itu. Nah, ini juga bagaimana sih prosesnya? Prosesnya itu adalah yang paling penting adalah teman-teman tuh harus tahu skupnya dulu. Skupnya sudah tahu, sudah sesuai dengan artikel kita, maka baru lanjutkan ke bagian yang lainnya, entah ke bagian biayanya, biaya publikasinya, kemudian juga bagian frekuensi terbitnya, dalam 1 tahun itu berapa kali terbit. Nah, itu juga sangat-sangat penting sekali. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah memilih jurnalnya, karena juga teman-teman, ketika kita milih artikel, kita itu tidak bisa memaksakan artikel kita itu kepada jurnal tertentu misalnya. Kenapa? Karena kita harus mengikut apa yang dimau jurnal. Bahkan gaya penulisan, daftar pustaka, daftar referensi, kutipan, itu semuanya harus ngikut. Nggak boleh misalnya, oh ini kan selama ini saya seperti ini. Nah, itu tidak dianjurkan ya. Kenapa? Karena tidak akan sesuai dengan apa yang diminta oleh jurnal. Kita harus melakukan apapun yang diminta oleh jurnal terkait tentang gaya penulisannya. Atau biasanya kalau bahasa akademik itu biasanya kalau teman-teman dosen itu biasanya gaya selingkungnya. Harus disesuaikan. Ya. Misalkan dari jurnal itu daftar referensinya atau kutipannya itu nggak pakai nama, tapi pakai nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita wajib ikutin itu. Karena kalau misalkan itu saja kita tidak bisa ikutin, misalnya kita submit jurnal nih, kita tahu jurnalnya itu menggunakan referensi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kita karena udah terbiasa pakai nama, kita pakai nama. Nah, sama editor ya, sama yang punya jurnal itu belum aja dikasih ke reviewer untuk ditelaah, itu langsung ditolak. Kenapa? Karena template-nya nggak sesuai. Nah, itu kan sangat sayang sekali ya. Padahal belum masuk ke proses review,
belum dibaca sama reviewer, sama yang ahlinya, sama editornya, sama yang punya jurnal bilang oh ini udah nggak sesuai sama template, udah ditolak aja. Nah itu kan juga pernah. Nah itu yang seperti itu. Sama juga intinya teman-teman lihat scope-nya, kemudian di-download contoh artikel yang kira-kira sama dengan tema teman-teman. Misalnya tadi artikel saya banyak tentang literasi digital misalnya. Oh ya udah kalau misalnya saya ingin submit di jurnal ini, saya cari juga ada nggak sih artikel di sini yang temanya literasi digital yang sama atau mirip-mirip bentuknya, ya udah saya contoh misalnya. Atau metodenya yang hampir mirip, ya udah saya contoh. Misalnya metodenya sama dengan metode saya literasi digital, kalau di artikel yang sudah terbit di jurnal itu misalnya literasi sains misalnya. Ya udah kita ikutin saja polanya, nomornya, penomorannya, referensinya semuanya kita ikutin. Oh, caranya seperti ini. Bahkan dalam penulisan latar belakang saya juga biasanya seperti itu. Nanti kita coba lihat. Paragraf pertama itu orang tuh menulis latar belakang apa sih misalnya? Oh, latar belakang paragraf pertama itu adalah tentang ini. Ya udah saya ikutin juga. Saya juga latar belakang saya tentang ini. Disamakan formatnya. Nah, itu akan lebih mudah keterima dibandingkan kita memaksakan sesuai dengan apa yang kita tahu misalnya. Jadi akan lebih baik kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan dari jurnal itu sendiri. Saya juga pernah sampai 7 kali atau hampir 10 kali saya revisi agar sesuai dengan si jurnal itu, sampai ya menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, setelah tadi teman-teman sudah merasa cocok dengan jurnal tadi, maka sebelum kita submit kita harus register dulu. Kita daftar ke jurnalnya. Nanti silakan bisa diklik di bagian bagian register ya. Nanti silakan bisa diklik ke sana. Nanti ketika sudah diklik, dia akan muncul data-data yang harus teman-teman isi. Baik itu nanti nama dan semacamnya. Nah, itu juga harus diisi. Dan juga pastikan untuk di UN-nya itu kan syaratnya teman-teman harus menjadi penulis pertama, corresponding author, dan juga harus memasukkan nama dosen. Setelah itu bebas. Yang penting ada nama dosen UN-nya dan teman-teman memasukkan nama pertamanya adalah nama teman-teman semua. Dan juga biasanya beberapa jurnal itu malah minta ada ada penulis lain dari lembaga lain atau dari kampus lain misalnya. Bahkan saya pernah submit itu mintanya penulis dari internasional misalnya. Itu juga bisa ya. Jadi ada kemungkinan kita bisa bekerja sama dengan penulis-penulis luar, itu juga ada. Kemudian setelah register, nanti bisa daftar saja, tulis artikel sesuai dengan gaya selingkungnya, template-nya, aturan jurnal, semuanya wajib diikutin. Bahkan kalau nggak salah saya pernah itu ditanya sama reviewer itu di Scopus itu bilangnya gini, ini kok referensi nggak ada tanda titik misalnya, di daftar perpustakaan harus titik-titik semua misalnya. Nah itu sampai sedetail itu mereka di Scopus itu misalnya seperti itu. Nah itu bisa menjadi bisa menjadi gambaran awal untuk teman-teman semua untuk di jurnal, cara mencari jurnal ya, baik itu di Sinta ataupun di Scopus. Ini sepertinya juga sama, ini setelah ini Scopus. Nah, kalau yang di Scopus, kalau teman-teman yang ingin minat ke Scopus ya, walaupun Scopus sebenarnya ya ada beberapa jurnal Indonesia yang sudah Scopus ya, kebanyakan juga yang membedakan biaya sih sebenarnya. Kebanyakan biaya itu ada yang kalau misalkan dari luar itu di atas 5 juta misalnya, atau yang dari Indonesia itu masih ada yang di bawah 5 juta, itu juga ada. Atau beberapa jurnal yang memang berada di lokasi-lokasi di Asia misalnya, itu masih sesuai. Nah, kalau teman-teman yang ingin masuk atau ingin mencari jurnal Scopus ya, karena kalau dari surat yang saya baca ya, dari undangan yang saya dikirim ke saya adalah bagaimana sih caranya kita bisa mengakses jurnal-jurnal Scopus dan jurnal-jurnal Sinta atau jurnal-jurnal bereputasi. Ini salah satunya dari Scopus ya, nanti setelahnya mungkin Web of Science. Nah, ketika teman-teman klik stimago.jr.com ya, kalau misalkan ingin menganalisis Scopus, teman-teman bisa mengklik ini ya, mengklik www.stimago.com. Kita coba ya, Stimago. Nah, silakan nanti diklik di bagian ini, akan muncul tampilan seperti yang di layar teman-teman ya. Mungkin ini juga sudah pernah disampaikan dosen ya, mata kuliah KTI, mata kuliahnya. Bisa diklik di sini nanti jurnal ranking, nanti silakan teman-teman pilih mana yang bisa dijadikan referensi. Nanti silakan dipilih saja. Ini misalnya subjeknya karena kita humaniora ya, sosial humaniora, banyakkan tentang penelitian-penelitian sosial. Kita akan pilih ini, sosial humaniora. Kalau teman-teman yang penelitiannya komputer, ya udah bisa diklik komputer, mungkin ada ya. Nah, ini ada computer science, tapi karena kita kebanyakan social science, kita social science, coba.
Kalau teman-teman yang fokusnya penelitiannya software, aplikasi, nanti bisa ke sana. Dan juga ini education. Nah, silakan nanti dipilih. Nah, bocorannya kalau saya diskusi sama Bapak Ibu dosen itu di UNY, kita bisa memilih wilayah-wilayah yang apa ya, bukan ke Eropa Barat, misalnya bukan ke Inggris, bukan ke Amerika, pokoknya bukan negara-negara Eropa yang besar, tapi kita juga bisa ke negara-negara yang mungkin kayak Slovakia, yang kayak gitu katanya lebih mudah. Nah, itu bisa dilihat kemudian dipilih jurnal. Ini all region saja. Nah, nanti teman-teman akan dapatkan semua jurnalnya ya, mau yang Q1 sampai Q4 dan semacamnya. Atau mau langsung ke Q4, bisa ini, coba ya. Nah, ini yang Q4, kemudian itu. Nah, mungkin yang mudahnya teman-teman bisa melihat total dokumennya ya. Jadi ini ya. Kalau salah itu bisa diklik. Yang total berarti semakin banyak publish-nya. Kemungkinan kita keterima juga semakin besar ya. Nah, ini data in brief tuh tahun 2021 tuh 1023 artikel. Nah, itu kan bisa kita, oh ini ternyata salah satu jurnal yang mungkin bisa kita pilih. Nah, ini juga teman-teman berhati-hati ya. Berhati-hati, ada juga jurnal yang sudah discontinue, artinya sudah dikeluarkan dari Scopus, sudah nggak masuk Scopus lagi. Nah, khawatirnya ini tidak bisa digunakan syarat teman-teman ya, kalau misalkan apalagi yang S3 tidak bisa digunakan ya, karena misalkan sudah di-discontinue. Kita lihat negara-negaranya apa. Ini Belanda, ini apa? Turki, banyak juga negara Turki yang jurnalnya sudah di-discontinue. Ini Swiss, nah mungkin teman-teman bisa mencari ke sana. Amerika, itu bisa. Beberapa jurnal yang temanya adalah sesuai dengan tema pendidikan. Nah, itu untuk jurnal Scopus. Ya. Setelah diklik, nanti mungkin jurnal ini muncul. Silakan teman-teman diedit, diklik sesuai dengan kebutuhannya ya, social science, biasanya education, dan seterusnya. Nanti sampai dapat poin-poinnya. Nah, ini saya contohnya yang di jurnal ini, International Journal of Evaluation, Research, and Education atau IJRE ya biasanya. Kita coba cek. Nanti kita silakan klik di homepage-nya. Nanti akan muncul, kita coba ya, IJRE. Ada nggak ini? IJRE muncul ya. Ini IJRE Journal. Nanti akan muncul, silakan saja diklik websitenya, webpage tadi, kalau misalkan dari Scopus, nah akan muncul seperti ini. Ini sama ya, tadi penerbitnya, publishernya dari ini, lembaga IAE ini. Juga sama, nanti setelah teman-teman dapat ini, mungkin bisa dilihat, sama juga scope-nya sudah sejauh mana scope-nya. Kemudian nanti peer review prosesnya seberapa lama, fee-nya berapa, ini yang juga saya sering sekali ke sini ya. Sering kesini. Nah, ini juga ternyata sudah naik biayanya. Sudah sekarang itu sudah, karena ini cukup, menurut saya ini cukup mudah ya, cukup mudah. Saya juga beberapa bimbing mahasiswa itu beberapa sudah ada yang terbit ke sini. Nah, ini cukup mudah untuk kita tembusi di Scopus Q. Ini Q4 ya. Biayanya sekitar 4.300.000. Sekarang 4.300.000. Kalau misalkan nambah halaman, ini 4.300.000 untuk 8 halaman. Kalau misalkan nambah satu halamannya, nambah 800.000. Nah, ini juga bisa, teman-teman, kalau misalkan ke Scopus. Kenapa ini saya pilih? Karena memang salah satu alasannya itu adalah potensi keterimanya lebih besar. Misalnya kalau misalkan teman-teman lihat di bagian mana ini? Arsip. Juga sama ya, 1 tahun 4 kali terbit, dan 1 kali terbit itu kita bisa lihat di sini. Lumayan banyak ini, 1 kali terbitnya itu 20-an sepertinya sudah ada. Nah, ini lumayan banyak, sangat banyak sekali. Makanya saya bilang ini salah satu potensi yang bisa kita pilih kalau teman-teman ingin ambil ke Scopus ke sini. Banyak juga teman-teman WNY ke sini, ini sangat banyak jumlahnya. Nanti bisa lihat, atau kalau teman-teman ingin mencari penelitian-penelitian yang sesuai dengan tema teman-teman, misalnya kalau yang tertarik sama literasi digital, mungkin bisa cek di sini. Sepertinya ada beberapa artikel saya di sini. Nah, ini beberapa artikel yang mungkin bisa dilihat ya, jika ada yang tertarik terkait tentang itu. Nah, itu salah satu mungkin contoh ya, contoh teman-teman dalam memilih jurnal artikel internasional teman-teman semua. Nanti silakan dengan scope-nya, itu yang paling penting.
Skupnya apa, kemudian di-download artikel contohnya. Jadi pastikan teman-teman itu memiliki artikel panduan yang telah teman-teman download dari jurnal tujuannya. Misalnya teman-teman ingin submit ke jurnal IJRE, ya sudah, cari dulu jurnal artikel-artikel yang sudah publish di IJRE, kemudian di-download. Diikutkan pedoman tata cara penulisannya. Seperti itu. Konsepnya juga sama, submit ke jurnal yang artikel yang Anda pilih, baca dan pahami kembali semuanya sama. Nah, oke, selanjutnya poin yang terakhir untuk bab 1 ya, pembahasan pertama kita itu adalah mengenal jurnal predator. Nah, ini saya ambil dari tulisannya Kobe dan kawan-kawan tahun 2018. Ini yang sudah terbit di F100 Research, ini nama jurnalnya ya. Nanti coba bisa dicek ya kalau misalkan ke sana. Nah, dia mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada definisi standar ya tentang jurnal predator itu apa sih, atau ciri-cirinya apa sih, karakternya apa sih, yang disepakati umum, secara umum. Nah, oleh si Kobe dan lawan-lawan ini ya, si Kobe dan lawan-lawannya ini, teman-temannya ini melakukan penelitian untuk menganalisis ciri-ciri jurnal predator menurut para ahli. Nah, kalau teman-teman lihat di artikelnya, saya kalau nggak salah baca tadi itu sekitar 900 atau 300-an ya, 300 sampai 900 pendapat tentang ini. Dari 900 itu kemudian dikurangi sampai 300, dari 300 dikurangi sampai berapa gitu dianalisis. Nah, ternyata ini di artikel ini menemukan ada 5 aspek kapan sih suatu jurnal itu dikatakan sebagai predator. Walaupun nanti dari selain aspek ini mungkin teman-teman bisa menanyakan ke bidang akademik ya, akademik dan publikasi di UNY masing-masing fakultas. Karena saya ingat saya di waktu di Pasca itu ada ditempel di bagian publikasi ciri-ciri jurnal predator menurut UNY. Nah, kalau misalkan menurut UNY ini udah masuk predator ya udah berarti jangan teman-teman submit ke sana karena otomatis nggak bisa dijadikan syarat yudisium. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama dari regulasi jurnal ya, regulasi jurnal itu yang pertama itu mereka tidak transparan. Jurnal menerbitkan sebagian besar dari negara tertentu. Nah, kalau misalkan yang pertama itu tidak transparan, biasanya itu tidak tahu ini reviewernya siapa atau publishernya siapa, tapi tiba-tiba accepted misalnya. Atau misalkan jurnal menerbitkan artikel sebagian besar dari negara tertentu. Nah, ini yang baru sekali tahun lalu ya. Tahun lalu itu saya pernah dapat informasi dari jurnal di Turki ya, jurnal di Turki, teman-teman itu sangat apa ya, istilahnya sering submit ke sana, selalu jurnal Turki, sampai suatu ketika itu di bulan apa itu ternyata jurnalnya itu di-discontinue dengan berbagai macam alasan, dikeluarkan dari Scopus. Nah, salah satu alasan itu adalah banyak menerbitkan sebagian besar dari negara tertentu, maksudnya banyak dari negara Indonesia terbit ke sana. Nah, itu juga menjadi apa ya? Menjadi patokan teman-teman, nanti coba dilihat di jurnal itu negara mana saja yang terbit ke sana. Ini kalau yang Scopus ya. Walaupun ada berbagai macam alasan ya, berbagai macam alasan kenapa sih suatu jurnal itu dikeluarkan dari Scopus. Nah, salah satunya itu adalah ini. Kalau misalkan satu jurnal itu hanya satu negara saja yang submitnya, maka kemungkinan besar jurnal itu masuk ke dalam predator. Itu menurut si artikel ini, si Kobe dan teman-temannya ini. Kemudian aspek yang kedua itu adalah aspek artikel itu sendiri. Kualitas artikel terbit sangat buruk, sangat banyak artikel yang diterbitkan. Nah, ini pertama kualitas artikel itu sangat buruk, jadi yang terbit itu yang maksudnya artikel segala jenis artikel itu terbit ya, tidak ada penyaringan. Nanti misalkan semua artikelnya itu ya semuanya terbit semua, mau sampelnya besar, sampelnya kecil, semuanya terbit misalnya. Bahkan sangat banyak artikel yang terbitkan setiap volume. Saya pernah dapat info salah satu jurnal yang favoritnya UNY, bukan favoritnya, favorit teman-teman mahasiswa itu submit ke sana. Apa namanya? Nah, nanti coba dicek ya. Ada satu jurnal tuh memang sangat banyak sekali. Apa ya nama jurnalnya? Ujar coba ya. Iya enggak ya? Nanti coba teman-teman cek, ada yang satu kali terbit itu sampai ratusan. Nah, itu juga sangat apa ya? Sangat tidak baik kalau misalkan dijadikan referensi atau rujukan kita dalam melakukan
mensubmit artikel ya, hindari yang sampai satu kali terbit itu sampai ratusan, sampai udah nggak jelas, itu sebaiknya dihindari. Karena itu sudah pasti masuk ke kategori predator ya. Sebagian besar pendapat para ahli itu ke sana. Kalau udah sangat banyak sekali terbit, itu udah masuk predator. Kalau udah sampai satu kali terbit itu sampai 50, 100, ya itu udah sebaiknya jangan dimasukkan ya. Walaupun dia nanti membujuk-bujuk bahwa ini udah Scopus dan semacamnya. Itu aspek yang kedua. Ini aspek yang ketiga, teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah editorial peer review-nya. Saya pernah submit, waktu itu saya awal-awal S2 ya, karena saya juga belum tahu predator dan semacamnya. Saya pernah juga submit, itu ke salah satu jurnal yang terbit dalam waktu 3 hari. Satu minggu tuh nggak sampai, 1 minggu atau 3 hari sampai 7 hari itu sudah terbit. Karena saya juga belum tahu ya. Ketika awal-awal masuk kuliah semester 1 semester 2 baru tahu itu apa jurnal, artikel, belum tahu itu predator dan semacamnya. Itu juga pernah. Jadi ini juga hati-hati teman-teman. Jadi masuk ke sana, di review itu sangat cepat sekali, bahkan tidak sampai 1 hari itu sudah ada hasil reviewnya, dan hasil reviewnya itu hanya formalitas. Misalnya kesimpulannya kurang, ditambah, dan gitu aja. Tidak ada yang lain. Kalau teman-teman masuk ke jurnal yang bagus, itu pasti sangat detail sekali. Judulnya seharusnya ini, abstraknya begini, introduction-nya harusnya begini, metode sini, semuanya di review secara detail. Nah, kalau misalkan reviewnya hanya secara formal, nah itu sebaiknya dihindari. Waktu review sangat cepat, sama juga saya. Kemudian rumpun ilmu review tidak sejenis dengan fokus jurnal. Karena misalnya jurnalnya itu jurnal bisnis misalnya. Kemudian nanti ada orang pendidikan di sana, atau kebalikannya. Jurnal pendidikan tapi ada orang bisnis di sana misalnya. Orang dengan latar belakangnya ekonomi misalnya, bukan pendidikan. Nah, itu juga perlu kita lihat. Peer review-nya atau editorialnya, reviewernya ini siapa saja. Kemudian aspek yang keempat dari temuan dari penelitiannya ini itu adalah komunikasi. Jurnal yang mengumpulkan artikel melalui taktik atau cara email yang masif spam. Nah, ini kalau misalkan teman-teman, saya sudah sangat banyak sekali di email saya itu spam-spam yang masuk. Itu hampir sebagian besar itu bisa masuk ke predator, kategori predator yang dia mengundang via email secara masif ya, berkali-kali, sangat banyak sekali. Walaupun beberapa jurnal itu tidak ya, saya juga beberapa kali dapat email dari jurnal Sinta atau dari jurnal Scopus, beberapa itu juga saya cek lagi, oh ini ternyata masih bagus. Nah, yang seperti ini itu juga mesti kita harus cek. Jadi teman-teman kalau misalkan dapat info, dapat email, oh ini jurnal Scopus misalnya, jangan langsung submit ke sana, dicek dulu. Dicek dulu jurnalnya, dia secara terbit ya banyak atau tidak. Karena bisa saja tahun ini dia masih di Scopus, tahun depan ketika teman-teman submit atau ketika teman publish, itu ternyata sudah dikeluarkan dari Scopus. Nah, itu kan nggak bisa dipakai jadinya. Nah, itu juga bisa menjadi perhatian untuk teman-teman semua. Kemudian APC ini untuk fee publikasinya, biaya publikasinya. Nah, itu biasanya lebih rendah dari jurnal yang lain, yang maksudnya jurnal yang bisa diterima. Ada juga yang tidak menentukan biaya, disembunyikan setelah aktif ya. Jadi itu menurut si artikel ini kayak gitu. Walaupun beberapa jurnal yang saya temukan ya enggak semuanya predator sih. Karena ada yang dia memang sengaja jurnalnya lebih murah misalnya karena disubsidi sama pemerintah misalnya, atau misalkan memang jurnalnya fokus kepada keilmuan, jadi tidak menuntut kepada biaya. Karena tidak sedikit jurnal-jurnal yang Q1, Q2 misalnya yang free misalnya. Nah, ternyata itu masih bagus. Dan juga tidak menutup kemungkinan teman-teman jurnal Q1, Q2 itu yang terdiscontinue dari Scopus atau dikeluarkan dari Scopus. Beberapa jurnal yang kemarin sempat keluar itu sudah masuk Q2. Nah, Q2 itu dikeluarkan dari Scopus. Nah, itu juga bisa. Jadi teman-teman harus berhati-hati minimal mengecek ke jurnal-jurnalnya tadi. Itu selanjutnya. Oke, ini mungkin pembahasan bab 1 sudah selesai. Oh ya, ini kalau misalkan teman-teman daripada bingung melihatnya seperti apa, ya udah langsung saja teman-teman bisa cek di sini ya. Ini menurut si Bellis nih ya, ini menurut beliau beberapa jurnal yang berpotensi predator. Ya coba aja kita cek ya, misalnya kita klik Bellis jurnal. Nah, kita coba cek ini. Teman-teman lihat di sini
Nah, ini nanti bisa diklik publishernya. Itu publishernya itu lembaga yang menerbitkannya, entah itu kampus atau lembaga swasta, atau teman-teman bisa langsung klik saja stand-alone jurnal. Jadi langsung klik saja jurnalnya. Misalnya jurnal education. Ada nggak ya jurnal apa education itu ya? Nah ini ya EUJER ini tadi nih yang masuk ke potensi. Oh iya, ini catatannya berbeda dengan EUJER karena kalau EUJER ini yang tadi itu lebih bagus ya. Nah, coba kita cek ya ini sejauh mana mereka masuk ke kategori ini. Nah, ini salah satu jurnal yang saya kemarin juga dapat info-infonya itu salah satu jurnal yang cukup favorit ya. Cukup favorit yang publish ke sana. Nah, cuman kenapa bisa dimasukkan kategori predator oleh si Bellis tadi, ini mungkin bisa dicek ya, satu kali terbitnya mana. Oh, ini sudah habis ya. Ini sudah mulai baik. Nah, itu sangat banyak sekali satu kali terbit itu saya lihat, wah ini kok sampai ratusan dan semacamnya misalnya. Nah, ini padahal tidak ya. Nah, itu mungkin nanti bisa dicek UJM ya. Ini udah bahkan websitenya sudah berubah. Itu nanti bisa di user atau yang ini EJS misalnya atau apapun lain teman-teman temukan ini bisa masuk ke sana. Nah, itu mungkin bisa di website ini bisa digunakan teman-teman kalau ingin mengecek apakah jurnal itu masuk kategori predator atau tidak. Kalau misalkan bingung menentukannya, udah coba klik di Bellis ini muncul atau tidak ya. Oke, itu untuk pembahasan yang pertama terkait tentang cara menganalisis artikel, baik itu di satu lagi masih ada ya, Scopus dan Sinta. Satu lagi yang jurnal kategori bereputasi itu adalah Web of Science dari Clarivate Analyze. Ini coba nggak? Ada nggak ya? Saya belum pernah submit ke sini, jadi belum ada artikel saya di sini. Ini Web of Science, ini juga masuk kategori nggak bisa diakses. Nah, silakan nanti kalau teman-teman bisa diakses nanti bisa dicoba ya. Kalau misalkan jurnal itu memang agak jarang, nah ini sudah bisa. Nah ini jurnal-jurnal yang masuk ke kategori ini juga masuk ke jurnal bereputasi dan bisa dijadikan syarat. Juga sama ini. Ini kalau nggak salah saya nih enaknya itu kita bisa apa ya? Nah kita bisa nih. Nah, ini misal tadi kita kecek education akan muncul ke sini. Oh, ini jurnal-jurnalnya. Ini juga mungkin bisa referensi untuk teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya punya artikel ya, kita coba cek. Nah, ini saya juga sudah ada akunnya. Coba nanti teman-teman cek, login dulu. Nanti itu kita bisa mencek kira-kira artikel kita ini berpotensi masuk ke jurnal mana. Nah, jadi nanti kita sudah punya artikel, kita sudah punya abstraknya. Nah, abstraknya itu di copy paste ke sini. Tapi teman-teman harus buat akun dulu. Ini saya nggak pakai laptop saya, jadi bisa ke sana. Jadi nanti bisa dicek dulu. Kira-kira nih nanti akan ada poinnya. Kita misalnya poinnya 70 ini akan masuk ke sini, 60 masuk ke sini dan semacamnya. Nah, itu juga bisa. Ini salah satu jurnal publisher atau salah satu lembaga citasi database yang bisa digunakan selain tadi ini Web of Science yang bisa dikatakan sebagai jurnal bereputasi. Oke, itu untuk pembahasan yang pertama ya. Pembahasan pertama kan ada pembahasan yang saya lihat di undangan ya, di SOP-nya. Ini yang kedua, teknik membuat artikel. Nah, teman-teman ini mungkin saya tawarkan dua hal terkait tentang teman-teman yang ingin punya artikel yang menurut saya dengan dua hal ini relatif lebih mudah dilakukan daripada teman-teman harus melakukan penelitian membuat sesuatu atau diterapkan ke sekolah. Walaupun jika teman-teman sudah punya data dari artikel atau data skripsi teman-teman, jika sudah ada, kemudian mau diolah atau mau dianalisis dengan sudut pandang yang berbeda, itu juga bisa. Jadi langsung bisa teman-teman lakukan tanpa harus turun ke lapangan. Nah, kebanyakan mahasiswa baik itu S2 maupun S3 teman-teman saya itu belum punya artikel, jadi bingung nih kira-kira kita meneliti tentang apa, belum ada data dan semacamnya, padahal bingung seperti itu. Nah, mungkin saya tawarkan dua tema, dua teknik yang bisa teman-teman lakukan. Teman-teman yang suka ke lapangan atau bisa ambil data primer itu bisa menggunakan angket,
Nah, teman-teman yang misalkan daripada repot kita nyebar angket, baik itu Google Form, kita bisa pakai Systematic Literature Review misalnya. Yang fokusnya adalah kita cukup duduk di laptop, duduk di depan laptop, kemudian nanti dicari artikel-artikelnya itu juga bisa. Ini saya coba sampaikan secara ringkas saja, karena kalau misalkan bahas terlalu dalam, sepertinya waktunya tidak akan cukup. Nah, ini yang pertama, teknik membuat artikel dari angket. Ya, ini angket yang sudah pernah saya sambil. Oh, ini yang sudah Q4. Silakan nanti kalau misalkan ingin cek bisa cek artikel ini. Nah, silakan bisa dicek artikelnya, judulnya ini Elementary Students Attitude Towards STEM dan 21st Century Skill. Nah, apa yang saya lakukan? Jadi kalau misalkan metodenya angket, ya ini juga sama ya. Ini mungkin kita langsung masuk ke bahas teknik membuat artikel ya, baik itu pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Karena memang setiap bagan dari artikel, badan artikel itu disesuaikan dengan jurnalnya masing-masing. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat sendiri ini di bagian ini. Mungkin saya langsung zoom ya. Ini kalau misalkan dilihat, ini saya hanya menyebar angket kepada 130 siswa. Jadi saya kasih angket, saya kasih Google Form ke siswa kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nanti akan bisa dilihat metodenya itu hanya nyebar angket. Dan angketnya itu juga saya tidak buat ya. Karena memang akan lebih baik saya mengambil angket yang sudah ada milik orang lain, saya kutip, saya adopsi, kemudian saya sebar. Nah, itu juga salah satu tekniknya, mungkin saya sarankan itu juga lebih mudah ya, menurut saya. Kenapa? Karena kita tidak perlu membuat angket, tidak membuat indikator dan semacamnya, analisis indikator, analisis dan semacamnya. Jadi cukup saya ambil punya orang, karena saya mengadopsi artikel angket dari orang lain, saya adopsi, saya sesuaikan dengan kebutuhan saya. Nah, ini yang saya sebarkan kepada 130 siswa. Nah, alhamdulillah ini bisa masuk Scopus. Nah, itu kalau misalkan teman-teman yang ingin menyebar angket juga bisa. Kemarin mahasiswa bimbingan saya juga ada yang sama, juga angket juga, tapi dia lebih banyak sampelnya juga sama, masuk ke jurnal Scopus. Nah, itu kalau misalkan angket, apa yang dilakukan? Nah, ini kalau misalkan teman-teman bisa lihat metodenya, metode penelitiannya, angket, jadi tujuannya, kalau bisa dilihat di sini, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan ya. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan. Jadi cukup mendeskripsikan sikap siswa terhadap STEM berdasarkan gender dan kelas. Misalnya ada 130 siswa kelas 4, 5, 6. Kemudian 70 siswa laki-laki dan 60 siswa perempuan. Kemudian saya sampaikan item dari instrumen ini dimodifikasi dari punyanya si Anfred ini. Nah, jadi saya sampaikan bahwa saya tidak membuat instrumen, tapi saya hanya memodifikasi punya si Anfred ini. Kemudian saya ceritakan akhirnya ada berapa soal, ternyata ada 41 item dari yang sudah dikembangkan oleh Anfred ini. Saya hanya menggunakan item tadi. Nah, ini yang ini yang untuk teman-teman yang untuk secara singkat ya, metode dari penelitian survei ini bisa menggunakan ini. Nah, ini apa yang ditulis di hasil dan pembahasan. Nah, kalau misalkan angket, saya cukup membuat rata-rata saja. Misalnya, kan angketnya kan ada 1 sampai 5 ya. Nah, kita rata-ratakan, oh nomor 1 itu rata-ratanya berapa, nomor 2 rata-ratanya berapa, nomor 3 rata-ratanya berapa. Nah, itu tinggal kita kategorikan. Oh, misalkan kalau misalkan sudah di atas 4, dia kategorinya tinggi misalnya. Kalau di bawah 3 masih rendah, kalau di antara 3 dan 4 sedang misalnya. Itu juga kita bisa. Jadi ya kita cukup membuat rata-ratanya saja. Baik itu dari segi aspeknya, ini indikator matematika, IPA, teknologi, sama ini skill, ataupun nanti teman-teman yang ingin analisisnya berdasarkan jenis kelamin misalnya. Oh, ini nomor 1 kalau laki-laki itu kategorinya tinggi, perempuan kategorinya sedang misalnya. Kita cukup deskripsikan saja. Nah, ini kalau teman-teman yang tertarik melakukan penelitian angket ya, misalnya belum punya data, ini saya bingung nih membuat apa, variabel apa, ya udah coba cari instrumen tes punya orang lain, angket punya orang lain, kita ambil, kita modifikasi, kita translate ke bahasa Indonesia, kita sebarkan. Ya udah kita lakukan analisis lagi. Nah, itu juga bisa. Atau berdasarkan kelas nih, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Oh, rata-rata kelas 4 itu nomor 1 rata-ratanya jawabannya 3,95, kelas 5 sama kelas 6 rata-ratanya 4. Nah, ini kita cukup buat rata-rata terus kita ceritakan. Nah, itu juga ternyata sudah bisa. Nah, ini yang pertama ya, yang pertama terkait tentang contoh teknik penulisan kalau misalkan teman-teman yang tertarik dengan penelitian angket, survei.
Nah, yang kedua, ini juga sama. Ini saya juga pernah melakukan penelitian yang ini, Systematic Literature Review ini yang mungkin salah satu yang terbaru ya, salah satu yang terbaru yang akan terbit nanti di bulan Juni. Bisa dilihat judulnya ini. Jadi saya melakukan systematic review atau saya melakukan review analisis terhadap motivasi dan kepuasan selama pembelajaran online di musim pandemi. Nah, ini kalau teman-teman lihat di metodenya, apa yang saya lakukan? Coba kita metodenya ada enggak ada. Yang saya lakukan adalah tujuannya adalah untuk merangkum penelitian terbaru mengenai motivasi dan kepuasan siswa. Kemudian untuk mengidentifikasi gap-nya. Nah, totalnya ada 50 artikel. Jadi yang saya baca itu adalah 50 artikel. Saya review 50 artikel. Kemudian ini bisa jadi jurnal Scopus misalnya. Walaupun jumlahnya itu tidak serta-merta harus 50 artikel. Ya, beberapa saya temukan itu ada yang cuma 30, tapi ya tergantung sama jurnalnya. Saya pernah dapat yang Q1 atau Q2 itu dia yang dia analisis cukup 30 artikel. Nah, itu juga bisa. Jadi tergantung sama jurnalnya. Kalau di JRE ini itu jurnalnya dia kalau nggak salah minta minimal 50 kalau systematic literature review. Nah, ini kan cukup kita baca 50 artikel, kemudian kita akan dapat data yang banyak ya. Ada 45.000 siswa. Nah, kemudian ada 357 siswa SD, 478 siswa SMP, 42.000 mahasiswa misalnya dan 2.000 guru misalnya. Nah, kapan kita bisa dapat ini? Metodenya, tekniknya kalau misalkan systematic literature review, metodenya kita cukup dengan menggunakan metode tabel penelitian ini. Tabel analisis ini yang digunakan untuk menganalisis atau mereview artikel-artikel yang kita pilih. Nah, misalnya ini tidak baku ya, tidak baku harus berisi ini nomor author, jurnal conference, partisipan dan semacamnya. Ini tidak baku. Tergantung dari jurnalnya nanti mintanya apa atau tergantung teman-teman ingin menganalisis apa. Nah, tadi dapat jumlah yang besar itu saya menjumlahkan ini. Oh, 10 mahasiswa itu sekian, 168 mahasiswa, 39. Dijumlahin semuanya dapatlah jumlah-jumlah yang banyak tadi. Nah, ini salah satu penelitian yang kita tidak perlu turun ke lapangan, tidak perlu tidak perlu ya capek-capek buat instrumen, tidak perlu capek-capek buat indikator apa, tidak perlu capek-capek membuat produk. Cukup teman-teman duduk di depan laptop, menghabiskan waktu seharian, cari artikel, dibuat tabelnya seperti ini, dibuat ringkasannya. Nah, bahkan tidak perlu membaca artikel. Saya biasanya cukup baca abstraknya saja. Kalau saya sudah tahu judulnya apa, jurnalnya terbitnya mana, berapa sampelnya, dilakukan di mana, metodenya apa, ya udah, saya cukup baca hasilnya. Bahkan saya cukup baca abstraknya saja itu juga bisa misalnya. Kalau misalkan lebih baik kalau misalkan teman-teman baca satu artikel penuh itu kan lebih baik. Tapi kalau misalkan udah cukup baca artikel saja ini juga sudah bisa. Nah, ini metode penelitiannya. Nah, gimana nanti hasilnya? Apa sih yang akan kita tulis dari metode SLR ini? Kalau tadi angket itu kan jelas ya. Kita mungkin melihatnya berdasarkan ini jumlahnya berapa misalnya. Nah, maka kalau misalkan kita ingin melihat apa yang dianalisis dari metode SLR, yang dianalisis nanti berkaitan dengan ini. Oh, misalnya jumlah penelitiannya itu berapa sih misalnya? Lokasi mana sih yang paling sering meneliti tentang motivasi misalnya? Oh, ternyata Indonesia nih dari 50 artikel yang saya dapat ternyata ada 13 atau 25% itu dari Indonesia. Nah, itu saya sampaikan. Kenapa sih di Indonesia masih meneliti tentang motivasi? Oh, ternyata motivasi di Indonesia itu siswanya masih rendah misalnya. Kenapa masih rendah? Nah, itu akan muncul penelitian baru itu nanti ke depannya. Jadi kita itu cukup menganalisis temuan-temuan dari artikel yang sebelumnya. Atau kita bisa menganalisis metodenya. Jadi kalau kita ingin melihat variabel blended learning atau variabel motivasi ini, kira-kira paling sering menggunakan metode apa ya? Oh, ternyata yang paling sering menggunakan metode apa ini? Survei misalnya. Ya udah kita sampaikan. Metode yang paling sering digunakan untuk analisis motivasi adalah metode survei. Tipe datanya apa, kualitatif kah, kuantitatif kah, kemudian subjeknya itu paling banyak itu apa, pendidikan secara umum kah, atau ada di bidang sains atau di bidang ICT. Nah, itu juga sama. Nah, ini temuan-temuan yang atau hasil-hasil pembahasan yang akan dibahas di dalam artikel teman-teman yang
tertarik dengan menggunakan sistematik literatur review ini. Jadi cukup menganalisis artikel, tidak perlu buat produk, tidak perlu buat angket, tidak perlu buat instrumen apapun, cukup duduk di depan laptop, kemudian baca artikel. Nah ini teman-teman yang senang ini bisa melakukan penelitian ini. Ini, kemudian, ada lagi ini. Nah ini kalau misalkan dalam bentuk tabel, teman-teman bisa menggunakan ini, ya. Dalam bentuk grafik, tadi itu tabel, ini grafik, misalnya, di negara ini, negara mana sih yang paling sering, misalnya. Negara mana nih yang paling sering? Oh, Indonesia sekian, Amerika sekian, misalnya. Atau kita tampilkan juga, topik apa sih yang paling sering? Nah, ini kan teman-teman tidak perlu turun ke lapangan, kan. Cukup teman-teman melakukan analisis, review artikel dari yang sudah ada. Ini sudah cukup banyak ya misalnya. Oh, metode apa sih yang paling sering digunakan datanya? Oh, ternyata tes misalnya. Ini juga sama. Jadi kita cukup menceritakan saja tanpa harus kita buat produk, turun ke lapangan dan semacamnya. Datanya apa yang paling sering misalnya? Oh, kualitatif, kuantitatif, mixed method misalnya. Nah, yang terakhir, bab terakhir yang saya sampaikan adalah ketika kita membuat kesimpulan ya. Tadi kan sudah ada pendahuluan, metode, hasil dan kesimpulan. Nah, ketika kita membahas kesimpulan, maka apa sih yang kita tulis di kesimpulan? Yang kita tulis di kesimpulan itu adalah menjawab pertanyaan penelitian secara ringkas dan jelas. Jadi cukup kita jawab saja. Misalnya pertanyaan penelitiannya, bagaimana motivasi siswa dalam masa pandemi? Ya udah kita sampaikan. Kesimpulannya motivasi siswa dalam pandemi ini adalah sekian. Misalnya. Kemudian future research, maksudnya itu adalah nanti penelitian ke depannya itu akan melakukan apa? Misalnya, kita akan melakukan penelitian tentang bagaimana sih meningkatkan motivasi siswa misalnya. Kemudian implikasinya. Nah, implikasinya itu dampak dari penelitian ini tuh misalnya untuk apa? Nah, dampak dari penelitian ini mungkin bisa menjadi dasar para pemangku kebijakan misalnya ternyata dalam melaksanakan pembelajaran berbasis motivasi atau pembelajaran motivasi selama pandemi ini harusnya seperti ini. Implikasinya seperti ini. Kebijakan apa yang harus diambil? Atau menuliskan suggestion atau rekomendasi. Penelitian rekomendasinya misalnya untuk para guru diharapkan lebih fokus kepada motivasi siswa misalnya atau lebih fokus kepada pemberian nilai-nilai positif. Nah, itu juga bisa. Nah, itu cerita-cerita kesimpulan. Nah, dalam penulisan artikel memang yang paling digarisbawahi menurut saya itu adalah teman-teman minimal memiliki artikel panduan ya, artikel contoh yang digunakan dalam menulis artikel. Bahkan saya itu di pendahuluan latar belakang tuh saya contoh tuh, misalnya di paragraf pertama dia berceritanya tentang ini. Oh ya udah saya ikutin juga paragraf saya bercerita tentang ini. Misalnya dia bercerita misalnya topik fisika misalnya apa? Misalnya hukum Newton adalah begini-begini. Oh ya udah saya juga sama. Hukum Newton adalah begini-begini tapi sumber referensinya berbeda. Kalau misalnya artikel panduan dengan referensi A, mungkin saya menggunakan referensi B. Nah, itu salah satu teknik kita dalam melakukan penelitian. Cukup kita melihat apa sih yang ditulis dari peneliti ini, kita contoh. Oh, ternyata penelitian seperti ini. Udah kita ikutin panduannya, ikuti pedomannya. Nah, oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman dan juga moderator tadi. Saya mohon maaf apabila belum banyak yang saya sampaikan. Saya juga mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sukses selalu. Semoga senantiasa dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Pak. Terima kasih banyak Pak Riki atas materinya yang sangat padat, dan meskipun kalau dari saya pribadi ya, meskipun saya sudah melalui beberapa mata kuliah yang terkait dengan artikel jurnal ini, tapi selalu ada yang baru gitu. Jadi ini banyak juga yang disampaikan Pak Riki yang malah belum disampaikan oleh dosen saya. Itu kira-kira kalau dari saya ya. Untuk sesi pertama ini saya buka 3 pertanyaan dulu. Teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand atau chat atau open mic. Ya, silakan ya teman-teman. Saya tunggu ini pertanyaan-pertanyaannya. Sambil menunggu mungkin saya dulu mau nanya nih. Keburu penasaran nih Pak Riki. Ya, gimana? Ya, gimana Mbak? Ya, sebentar. Ini saya penasaran tentang jurnal internasional ya. Apakah publikasi di jurnal Sinta 2 itu mesti lebih mudah daripada publikasi di jurnal internasional? Kan jurnal internasional itu tidak hanya Scopus atau tidak hanya yang terindeks Scopus atau Web of Science itu ya, banyak juga
yang terindeksnya selain itu gitu, tapi mereka ini jurnal internasional. Nah, apakah yang publikasi di jurnal Sinta 2 itu pasti lebih mudah daripada publikasi di jurnal internasional yang selain Scopus atau WAS? Mungkin itu dulu Pak Riki. Oke. Ya, terkait tentang apakah lebih mudah atau tidak, memang ini relatif ya, tergantung sama jurnalnya. Apakah jurnalnya itu dibandingkan dengan jurnal internasional yang mana gitu. Tapi memang saya beberapa kali juga merekomendasikan kalau misalkan ada kemungkinan di jurnal internasional yang tidak masuk kategori predator, lebih baik ke sana ya. Karena biasanya lebih mudah sih, memang lebih mudah keterimanya. Kenapa? Karena memang jurnal internasional itu sangat banyak sekali. Sementara jurnal Sinta itu kan terbatas dan banyak yang masuk ke sana. Nah, memang tidak serta-merta jurnal Sinta 2 itu udah. Nah, beberapa temuan saya, kalau misalkan teman-teman itu terampil mungkin cukup baik dalam mencari jurnal, itu beberapa jurnal Sinta 2 itu juga punya timeline. Misalkan jurnal yang saya pernah dapat itu IST jurnal itu dia punya timeline. Jadi itu juga relatif lebih mudah dan kita lebih bisa memprediksi waktunya. Misalnya dia itu ada call paper kalau ingin terbit di bulan ini maka maksimal submit di bulan ini. Nah, itu juga bisa. Itu bisa teman-teman pilih, bisa lebih cepat. Nah, kalau misalkan jurnal internasional memang saya juga pernah beberapa kali submit ke jurnal internasional, memang juga relatif lebih mudah dan juga ya saya rasa kalau dibandingkan dengan jurnal Sinta, memang jurnal Sinta agak lebih lama ya. Agak lebih lama kalau apalagi kalau teman-teman tidak bisa menemukan jurnal-jurnal yang punya timeline gitu, itu memang agak lebih lama. Jurnal yang internasional saya lihat lebih cepat. Nah, kalau misalkan bisa teman-teman dapat jurnal internasional yang tidak masuk kategori predator, mungkin bisa ke sana. Bisa ke sana bisa memudahkan teman-teman untuk jadikan syarat yudisium teman-teman semua. Nah, mungkin gitu, Mbak. Oke Pak, berarti ada juga ya jurnal internasional yang dia misalnya belum terindeks Scopus atau WAS, tapi juga tidak termasuk jurnal predator, itu ada ya Pak? Ya, ada. Itu sangat banyak, Mbak. Malah kalau bisa teman-teman dapat ke sana itu banyak sekali. Bagus, mending ke sana lebih cepat. Lebih cepat kan ada yang indeksnya Copernicus. Nah, teman-teman bisa cari indeks Copernicus ya. Saya kalau nggak salah itu pernah juga ke jurnal Copernicus, itu bisa dicek ya, jurnal. Nah, itu bisa ke sini. Ada banyak pilihan-pilihan yang teman-teman bisa pilih ya. Teman-teman yang bisa pilih jurnalnya. Nah, ini. Nah, ini yang Copernicus ini relatif lebih mudah, lebih cepat juga. Tapi pastikan ini tidak masuk kategori predator ya, karena waktunya dapat yang predator malah tidak bisa digunakan. Walaupun nanti, nah yang jadi kendala itu biasanya dalam segi pembiayaan. Nah, biasanya kalau dunia internasional kan mintanya pakai apa misalnya gitu ya, pakai pay letter atau semacamnya, itu juga teman-teman perlu siapkan. Nah, ini bisa cari ke sini kalau mau cari jurnal Copernicus, International Copernicus yang tidak masuk kategori bereputasi ya, Scopus atau WAS, ini juga bisa. Bisa di short di sini, teman-teman bisa ya ingin cari jurnal apa, publishernya. Kalau nggak salah itu malah bisa terbitnya berapa kali begitu, seingat saya itu pernah. Pernah saya ke sini sekali, tapi karena memang kebutuhan dosen kebanyakan yang Scopus, Sinta itu maka saya lebih pindah ke sini. Tapi kalau teman-teman mahasiswa untuk secara yudisium bisa menggunakan di jurnal-jurnal di Copernicus ini. Silakan dicari saja temanya apa, pendidikan banyak sekali. Atau sesuai dengan tema teman-teman ya silakan dicek saja. Copernicus semuanya bisa ke sana. Ini ada banyak sekali. Itu ditulis ya, ada yang terbitnya berapa kali begitu. Ada nggak ini ya? Nah, ini bisa dipilih lah teman-teman semua, kira-kira mau pilih yang jurnal yang mana yang kira-kira akan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Mungkin gitu Mbak siapa namanya ya? Lupa saya. Ya, silakan Mbak. Mungkin begitu. Ya, oke. Terima kasih Pak sudah terjawab. Teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Barangkali ini Mbak Rika, Arimbi, Mbak Dinda, dan teman-teman yang lainnya silakan. Karena waktu kita juga terbatas, jadi kita maksimalkan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dari Pak Riki ini. Sebenarnya saya sendiri sih masih banyak pertanyaan lain. Oke, ini ada yang raise hand dan Raihani dan Arimbi. Dari Raihani dulu ya, silakan. Oke, terima kasih Mbak Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Pak atas tadi paparan materinya. Baik, pertanyaan saya di pagi hari ini ada beberapa. Yang pertama itu terkait dengan biasanya kalau dalam perkuliahan ini kan Pak, dalam penelitian, dosen seringkali mengatakan harus ada inovasinya, harus ada hal-hal terbaru yang nantinya kita teliti seperti itu. Nah, tapi kalau untuk terkait inovasi ini kadang kita tidak sepemikiran sama dosen. Nah, jadi apa yang kita anggap inovasi, rupanya tidak menurut dosen itu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita cari inovasi yang benar-benar baru, belum tentu nanti kita mendapatkan literasi yang cukup untuk menjadi latar belakang inovasi yang diinginkan dosen gitu Pak. Jadi pandangan Bapak seperti apa untuk menghadapi situasi yang seperti ini begitu. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, saya pernah mencoba-coba gitu Pak untuk bagaimana sih cara kita mengupload jurnal di Scopus gitu. Nah, jadi saya juga menemukan beberapa seperti misalnya kita harus memasukkan cover letter dan sebagainya. Dan juga kalau misalnya ada autor atau penulis yang lebih dari satu, dari jurnal itu ditentukan mana jurnal 1, 2, 3. Jadi setiap penulisnya itu peran masing-masingnya itu sudah ada begitu Pak. Nah, jadi kalau tadi kita kaitkan dengan yang Bapak katakan gitu, sebaiknya kita masukkan juga dengan penulis yang sudah bereputasi internasional gitu, kita gabungkan supaya bisa semakin besar kita berpeluang untuk masuk ke jurnal Scopus seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah menyelesaikan penelitian kita, berarti kan kita katakan cuma sendiri. Nah, tapi tiba-tiba ada situasi seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara kita menyiasatinya agar penulis yang kedua dan ketiga bisa tetap masuk. Nah, sedangkan data yang kita siap kerjakan itu sudah selesai begitu, Pak. Mungkin demikian Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Raihani. Pertanyaannya sangat baik sekali ya. Pertama terkait tentang inovasi. Inovasi bagaimana sih kita bisa menemukan inovasi terbaru dalam penelitian ya. Kita dapat inovasi baru tapi ternyata bagi dosen itu bukan suatu inovasi ya, yang pertama. Kemudian kita dapat inovasi yang benar-benar baru tapi sulit menemukan referensinya. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini saya juga sama ya, maka kalau saya yang pertama itu adalah yang paling utama kita harus ikuti pembimbing. Jadi pastikan teman-teman tuh harus ikuti apapun kata pembimbing agar lebih mudah bimbingannya. Nah, bagaimana kita bisa menemukan inovasinya? Itu yang pertama kita bisa lihat dari penelitian-penelitian yang sudah diterbitkan oleh pembimbing kita. Coba nanti teman-teman buka Google Scholar, misalnya Google Scholar-nya dosen kita, pembimbing kita itu dia fokusnya kemana misalnya. Saya misalnya, pembimbing saya itu misalnya Prof. Jumadi ya, kalau saya tuh. Nah, ini nanti ternyata penelitiannya lebih sering ke sini misalnya. Ya udah saya ikutin, ini temuan saya misalnya. Kebanyakan misalnya yang terbaru saya ini ternyata misalnya kebanyakan tentang ini, tentang pembelajaran berbasis teknologi misalnya, web dan semacamnya. Udah kita ikutin ke sana. Ini judul saya misalnya. Nah, itu ternyata kita bisa ikutin ke sana. Itu yang pertama. Nah, kalau misalkan teman-teman kesulitan untuk menemukan inovasi-inovasi yang seperti ini, maka yang paling baik teman-teman melakukan inovasi itu adalah coba cari artikel-artikel di Scopus sesuai dengan tema teman-teman. Ya. Misalkan di Scopus Q1 itu banyak yang meneliti tentang apa misalnya. Ya udah kita ikutin ini penelitiannya, kemudian kita modifikasi misalnya. Maka insya Allah itu akan lebih mudah teman-teman dapatnya. Misalkan kalau di fisika ya, nanti coba teman-teman cek di intinya ini saya contohkan di fisika misalnya. Kalau teman-teman punya bidang lain ya coba silakan teman-teman cek di jurnal-jurnal fisika, jurnal-jurnal bidang teman-teman itu trennya itu sedang meneliti tentang apa sih? Nah, udah itu yang kita ikutin. Ternyata dalam satu kali terbit, ternyata ada loh yang meneliti tentang ini, ya udah kita ikutin juga misalnya. Nah, ini juga sama, jadi kita lihat ternyata yang paling sering dibahas dalam fisika itu misalnya variabel ini misalnya. Ya udah kita ikutin. Nah, itu yang paling sering. Dan juga bahkan saya kadang mikir nih, saya ingin meneliti variabel apa ya? Ya udah saya cari dulu di internet. Di jurnal-jurnal Scopus, jurnal fisika, ini kira-kira yang lagi ngetren di fisika apa ya di dunia internasional? Lagi ngetren tuh ini. Ya udah kita ikutin. Itu yang paling sering saya lakukan untuk melihat jurnal apa ya atau variabel apa yang perlu kita teliti misalnya. Nah, itu yang pertama. Yang ketiga ya. Nah, misalnya yang di sini. Teman-teman itu sih. Jadi nanti coba dicek dulu di jurnal-jurnal
fisika itu lagi ngetren apa, atau jurnal-jurnal di topik teman-teman, di mata kuliah teman-teman itu lagi ngetrennya apa, ya udah kita ikutin. Dan juga jangan dicari yang jurnal-jurnal yang bukan, maksudnya yang bukan bereputasi, nanti ya itu kan kualitasnya kurang baik ya. Coba nanti Mbak Raihani cek di jurnal-jurnal bereputasi, temanya sih tentang apa sih, lagi ngetrennya. Oh ternyata itu lagi ngetren tentang ini misalnya, tentang augmented reality misalnya, udah ikutin gitu. Nah itu juga salah satu metode yang bisa digunakan. Karena kalau sudah terbit itu akan banyak referensi yang bisa dipilih. Nah itu ya Mbak Raihani, pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang apa ya tadi ya? Mungkin bisa diulang Mbak Raihani untuk pertanyaan yang kedua. Yang kedua tentang apa ya? Gimana Mbak Raihani, tadi sepertinya ada tentang menyiasati penulis. Oh iya menyiasati penulis. Oke. Untuk penulis, ini juga saya sampaikan juga, ini juga pertanyaan yang bagus ya kepada Mbak Raihani dan juga teman-teman yang lain. Biasanya kalau misalkan penulis, mungkin yang saya tanggapin yang penulis dulu. Kalau misalkan penulis, dia itu penulis 1, 2, 3, sebenarnya kalau misalkan dia yang pertama nih, misalnya dia minta menuliskan ada peneliti lain dari luar negeri dan semacamnya. Nah itu biasanya itu cukup ke editor saja. Ke editor tuh melihat, oh ini bisa direview. Kemudian direview diberikan kepada reviewer. Nah, reviewer itu yang menganalisis artikel kita, itu tuh namanya sudah dihapus. Jadi dia tidak tahu artikel siapa yang di-review. Padahal dia yang menentukan artikel ini diterima atau tidak. Nah, jadi apakah nama yang kita tulis di artikel kita itu orang-orang yang banyak publikasinya misalnya, itu sudah tidak berpengaruh lagi. Kenapa? Karena ketika sampai di tangan reviewer, itu namanya sudah dihapus. Karena saya beberapa kali cukup sering mereview artikel, itu saya tidak tahu ini artikel siapa. Mau dia dari negara mana saya juga tidak tahu. Padahal saya yang menentukan artikelnya saya terima atau tidak. Nah itu, jadi tidak ada kaitan antara teman-teman yang menuliskan orang-orang yang sudah publish dengan menentukan accepted atau tidaknya. Dia itu hanya sampai ke editor. Editor tuh yang punya jurnal, dia merasa oh ini bagus nih, ya udah bisa dikasih ke reviewer. Cuma sampai segitu saja. Tetap yang menentukan keterima atau tidaknya dari reviewer. Itu. Terus yang kedua, kalau misalkan kita ini sudah punya data, sementara si jurnal itu minta menuliskan peran dari penulis 2, penulis 3, penulis 4, dan seterusnya. Ya udah, teman-teman cukup sampaikan saja. Misalnya yang kedua ini misalnya berdiskusi untuk membimbing mengolah data misalnya, atau misalkan berdiskusi terkait tentang latar belakang masalah, cukup dituliskan saja, jangan terlalu terlalu saklek, oh dia harus melakukan ini melakukan itu. Cukup misalkan dia jadi bahan diskusi, tempat berdiskusi, atau misalkan membantu dalam pengolahan data, itu juga sudah cukup dituliskan, membantu dalam pengolahan data, walaupun kita hanya berdiskusi singkat dengan penulis-penulis tadi. Nah, itu juga bisa seperti itu. Jadi intinya yang paling utama tadi yang pertama, mau siapapun penulis yang kita tulis itu cukup sampai punya editornya saja ya. Editor itu kan yang punya jurnal, itu bilang oh ini jurnalnya sudah bagus nih, memenuhi syarat untuk publish karena ada orang-orang dari luar negeri misalnya. Ya udah saya kasih ke reviewer. Nah, yang menentukan keterima atau tidak tetap reviewer, bukan dari itunya. Nah, mungkin seperti itu Mbak Raihani. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Gitu Mbak. Ya, bisa diterima ya Mbak Raihani? Bisa, Mbak. Terima kasih banyak. Oke. Tadi yang raise hand kedua ada Mbak Arimbi, jadi bertanya? Ya, boleh Mbak. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih, yang poin pertanyaan pertama saya itu linear sama yang punya Mbak Rani gitu kan. Alhamdulillah sudah terjawab. Kemudian yang kedua ini Pak Riki berkaitan dengan metode yang tadi tentang reviewer itu, untuk artikel sejumlah 50 itu, mohon maaf tadi saya ketinggal gitu ke belakang, itu apakah ada ketetapan atau ya tergantung kita sebagai penulisnya seperti itu. Nah, kemudian poin selanjutnya berkaitan dengan syarat lulus dari UNY itu kan minimal sudah terbit Sinta 2. Nah, itu apakah harus linear dengan jurusan kita gitu ya Pak Riki? Kan saya jurusannya pendidikan fisika, tapi kemarin jurnal yang artikel yang diterbitkan itu saya meneliti di bagian kimia sama biologinya. Seperti itu. Terima kasih Pak Riki. Oke, sami-sami Mbak Arimbi.
Oke, pertanyaan pertama dulu ya. Pertanyaan pertama terkait tentang berapa sih jumlah artikel atau apakah ada kriteria? Nah, ini pertanyaan bagus. Yang pertama ini sebenarnya saya sudah ada 2 artikel ya, sudah ada 2 artikel yang systematic review. Artikel yang pertama ini yang saya tampilkan ini artikel yang di konferensinya Press katanya. Nah, ini bagaimana sih cara kita menentukan artikel itu bisa kita analisis sejumlah sekian? Nah, ada 2 cara. Yang pertama bukan ada caranya, yang pertama itu adalah kita membuat kriteria. Yang pertama itu adalah kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Apa itu kriteria inklusi? Kriteria inklusi kita menuliskan kriteria artikel yang akan kita pilih. Nah, ini misalkan contohnya ini ya, ada tipe, judul, bahasa, waktu, negara, topik, sama partisipan. Ini tidak baku. Teman-teman jika ingin menulis ini boleh, yang sebelah sini, sebelah kiri paling ujung boleh. Jika ingin dikurang atau ditambah juga boleh. Nah, misalnya nih, saya menulis tipe kriteria yang pertama itu kriterianya harus jurnal dan conference. Nah, otomatis semua tulisan yang bukan jurnal, bukan conference, itu tidak akan saya analisis. Oke? Jadi kalau misalkan ada buku, ya udah saya nggak analisis, nggak masuk dalam hitungan 30 artikel misalnya. Atau yang kedua misalnya judul. Judulnya harus menyebutkan blended learning atau peer tutor. Kalau tidak menyebutkan, berarti nggak masuk. Nah, ini dah masuk lagi syarat yang kedua. Atau misalkan yang ketiga syaratnya harus bahasa Inggris. Ya udah yang bukan bahasa Inggris berkurang. Syarat yang ketiga, yang keempat misalnya timelinenya harus selama 2019-2020. Yang kurang dari itu atau setelah itu nggak masuk, berkurang lagi. Negaranya misalnya harus dari Indonesia, bukan Indonesia berkurang. Nah, topiknya harus misalkan blended learning dan ini, yang lain berkurang. Atau sampelnya harus mahasiswa, setelahnya berkurang. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai kriteria kita dalam menentukan penelitian-penelitian ini. Nah, mungkin begitu, Mbak. Baik, Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak Riki, itu apakah artikel yang kita publish harus linear dengan jurusan kita? Artikel itu tidak mesti harus linear, yang penting nama pertama itu nama mahasiswa, kemudian diikuti nama dosen UNY, dan setelahnya itu bebas. Saya dulu pakai artikel, kan saya pendidikan fisika, saya pakai artikel yang fisika murni ya, jadi bukan pendidikan itu juga bisa. Jadi tidak mesti harus linear, kalau misalkan syaratnya untuk yudisium, yang penting artikelnya ada nama Anda dan ada nama dosen. Kalau misalkan ingin linear atau ingin tidak ujian, itu baru harus linear dengan tesis Anda. Nah, seperti itu, Mbak. Apakah bisa diterima, Mbak Arimbi? Yes, insya Allah. Terima kasih, Pak Riki. Boleh tambah satu lagi? Mbak? Ya, silakan, Mbak. Silakan. Mungkin ini agak mencang dari pembicaraan gitu ya, karena kita satu prodi ya, Pak Riki ya. Nah, apakah waktu ini udah ujian tesis gitu, Pak Riki? Karena nggak spesifik banget di pendidikan fisika, itu bisa tertolak gitu nggak? Soalnya kemarin ini Prof Heru tuh sempat bilang seperti itu gitu Pak Riki, kayak ini ada mahasiswa yang mahasiswa pendidikan fisika gitu kan, kemudian penelitiannya itu malah lebih ke media gitu. Nah, beliau Prof Heru mungkin sama Prof Mun bilangnya, loh kan di UNI juga ada jurusan teknologi pendidikan yang lebih spesifik ke sana atau apa-apa gitu. Takutnya kalau kamu ngembangin itu nanti malah ditolak waktu ujian tesis gimana gitu. Memang pernah ada kejadian seperti itu, Pak Riki? Ya memang setiap kuliah itu akan diingatkan kayak gitu. Kayak saya juga sama, dulu diingatkan yang sama ya. Dulu diingatkan yang sama, judulnya kalau teman-teman yang fokus kepada pendidikan itu kan kok banyak sekali penelitian-penelitian yang tidak linear dengan pendidikan fisika, malah fokus kepada teknologi misalnya. Nah, itu juga sama. Ada potensi akan tertolak ketika pengajuan. Nah, biasanya makanya usahakan judulnya itu sesuai dengan judul pendidikan fisikanya. Karena khawatirnya kayak tadi, khawatirnya ada yang tertolak karena tidak linear. Nah, kan lebih baik seperti itu. Fokuslah kepada jurusan kita, pendidikan dan pembelajarannya, misalnya kayak gitu. Jadi jangan sampai fokus kepada yang lain, karena memang ada jurusan-jurusan lain. Setiap kuliah itu selalu diingatkan gitu. Beda dosen juga sama, saya juga diingatkan kayak gitu. Mungkin gitu, Mbak. Soalnya di saya juga ya Pak Riki, kayak di jurusan saya teman-teman tuh juga pada bingung loh, kan dalam pembelajaran fisika ibaratnya kan juga memerlukan teknologinya, kemudian memerlukan instrumen untuk evaluasi dan lain-lainnya. Nah, sedangkan kita kan ngembanginnya juga pakai basic fisika gitu. Ibaratnya kalau bukan orang fisika kan nggak tahu cara ini, maksudnya
umpama PEP gitu, mereka tahu cara yang buat soal yang baik dan lain-lain, tapi kan teorinya nggak tahu gitu. Itu ternyata masih menjadi notice gitu untuk dapat notice dari dosen-dosen seperti itu Pak Riki. Jadi kayak saya dan teman-teman tuh kadang masih, apa sih yang dimaksud sama dosen ini gitu Pak Riki. Iya, intinya teman-teman fokuslah kepada pendidikannya, karena memang jangan sampai kita misalnya pengembangan instrumen tes, nah itu kan masuknya nanti ke khawatir ke PT, misalnya pengembangan media ini, nah itu nanti atau pengembangan teknologi apa, apalagi kalau misalkan intinya sih kalau teman-teman dalam mengajukan judul, coba sebelum mengajukan judul cek di bagian e-prints UNY itu judul-judul yang sudah terbit itu apa saja. Nah, itu silakan dicontoh. Misalnya, oh banyak tuh terbit pengembangan model misalnya. Ya udah ikuti saja itu, atau pengembangan perangkat pembelajaran atau apa, ikuti saja itu. Jangan sampai kita nanti malah terkeluar dari tema atau penelitiannya pendidikan fisika misalnya, atau pendidikan atau jurusan lain. Jadi biasakan nanti kalau saya itu kalau dari dosen-dosen sebelumnya itu dikatakan udah berapa tesis yang kamu download misalnya. Itu sampai bilang kayak gitu kan. Pendidikan referensi, berapa tesis UN-nya sudah kamu download, berapa tesis senior sudah di-download misalnya. Nah, itu juga bisa dijadikan panduan teman-teman dalam melakukan penelitian. Nah, mungkin seperti itu Mbak Arimbi. Oke, terima kasih banyak Pak Riki. Oke, sama-sama Mbak. Bisa diterima ya Mbak Arimbi. Nah, selanjutnya ini penanya yang terakhir tadi Mas Syahrul Adli jadi bertanya. Jadi Mbak. Ya, silakan untuk pertanyaan terakhir ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak. Di sini saya ingin bertanya berkenaan tadi masalah apa biaya publish jurnal ya, terutama di terindeks Scopus atau internasional. Karena ada sharing-sharing juga, ada yang mengatakan bahwa ada yang gratis gitu, ada yang memang tidak berbayar di jurnal-jurnal internasional. Jadi pertanyaan saya ini, apa dari pengalaman Pak Riki, apakah memang ada jurnal-jurnal yang terindeks internasional seperti Scopus itu yang tidak berbayar? Dan apakah yang tidak berbayar ini aman atau tidak termasuk pada jurnal predator atau tidak? Begitu Pak. Oke, terima kasih Mas Syahrul. Ya, pertanyaan yang baik ya terkait tentang biaya publikasi. Apakah ada jurnal internasional terbuka yang reputasi yang gratis misalnya? Itu ada Mas. Ada bahkan masuk dalam kategori sangat baik ya. Cukup sulit untuk dapat ke sana ya. Saya belum pernah. Tapi coba cek jurnal-jurnal Q1 itu banyak yang gratis dan memang mereka fokusnya kepada apa ya akademik gitu ya Mas Syahrul dan juga teman-teman. Jadi memang tidak berbayar, memang gratis tidak berbayar. Tapi memang kalau saya merasa sangat sulit ya, sangat sulit. Makanya malah sebaliknya itu Mas. Kalau misalkan tadi ya dari penanya si Kobi itu kan bilangnya kalau misalkan dia lebih murah atau apa. Nah, tidak sedikit juga ada jurnal-jurnal yang mahal, misalnya itu juga masuk ke predator dan semacamnya. Ada yang murah bilang predator, ada yang mahal juga bilang predator. Makanya tadi Kobi itu bilang tidak ada kriteria khusus dalam menentukan jurnal predator. Hanya saja nanti coba dilihat di kriteria UNY itu apa saja gitu ya. Intinya dari jawaban Mas Syahrul tadi, apakah ada jurnal yang gratis? Ada. Dan itu masuk ke jurnal-jurnal kategori yang bagus ya. Nah, sementara jurnal-jurnal yang predator itu cenderung untuk mencari keuntungan, Mas. Jadi cenderung mencari uang. Kenapa? Kalau misalkan murah, banyak yang masuk, maka dia akan bisa keuntungan. Misalnya seperti itu. Nah, sementara yang akademik itu biasanya yang gratis ya. Kenapa? Karena memang dia menganalisis lebih dalam. Nah, kalau jurnal-jurnal predator kan ya mereka nggak akan analisis lebih dalam, makanya langsung keterima. Nah, mungkin begitu Mas Syahrul terkait tentang pertanyaan biaya yang tadi. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mas. Oke, terima kasih kepada para penanya yang sudah bertanya dan juga Pak Riki atas responsnya. Barangkali ada closing statement Pak Riki untuk mengakhiri sesi ini. Oke, terima kasih. Sekali lagi sebelumnya saya mungkin mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman pengurus Himpas. Senang sekali ya bisa kembali melihat teman-teman di Himpas, walaupun dulu saya juga pengurus Himpas dari tahun 2000 berapa ya, beberapa kali saya menjadi pengurus Himpas. Semoga nanti teman-teman bisa tetap semangat dalam melakukan
melakukan penelitiannya ya, dan juga jangan ragu untuk bertanya, kemudian sama pembimbing diikuti saja. Kemudian nanti kalau misalkan ada ingin diskusi atau apa, silakan bisa hubungi saya, baik itu secara kontak WA ataupun email. Insya Allah jika ada waktu dan saya tahu jawabannya akan saya berikan jawabannya. Nanti kemudian dalam menulis ini semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan segala macam aktivitasnya ya. Tidak banyak mungkin yang saya ceritakan, yang penting ya teman-teman tetap semangat dalam menjalani hari-harinya. Kemudian dalam menulis cobalah perbanyak membaca ya, dan pastikan yang paling utama dalam menulis artikel teman-teman memiliki minimal 1 artikel pedoman yang teman-teman download dari jurnal yang dituju. Itu sangat penting sekali, teman-teman mengikuti alur penulisan, mengikuti isi penulisannya itu apa, sehingga potensi keterima itu akan lebih besar. Nah, insya Allah mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Mungkin saya akhiri, nanti saya kembalikan kepada moderator. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Riki atas materinya yang sangat luar biasa dan juga closing statement-nya. Kita melanjutkan acara yang berikutnya, yaitu pembacaan doa sebelum ditutup oleh Muhammad Rais Baziat SPD. Kepada yang bertugas kami persilakan. Terima kasih Mbak Mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri acara, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعفوة في الحديث وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا نشكر نعمة التي أنعمت علينا وعلى والدينا ولا نعمل صالحات الصالحين وأدخلنا برحمتك في عباد الصالحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Muhammad Rais Baziat atas pembacaan doanya. Sebelum kami tutup, kami ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi link presensi di kolom chat. Dan sebelum sesi foto bersama, izinkan saya untuk menutup sesi acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir dan juga pemateri atas penyampaian materinya. Saya tutup.
Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat nasrun minallah wal fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Arimbi mungkin bisa dibantu untuk sesi foto ya. Oke, bisa Mbak. Pak Riki izin untuk close ini. Oh iya. Ya. Mungkin bagi teman-teman yang tidak terkendala jaringan bisa on cam sebentar. Oke, saya hitung ya teman-teman ya. Berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Ya, yang masih mau menghidupkan kamera. Sekali lagi Pak Riki izin. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Pak Riki untuk hari ini yang luar biasa. Terima kasih banyak Terima Pak kasih, Riki. Teman-teman boleh kasih reaction juga ya, silakan. Oke. Sehat selalu Pak Riki. Semoga bisa berjumpa lagi di acara-acara yang berikutnya. Tadi udah ditutup ya Mbak Dika ya? Sudah? Izin live ya? Iya, silakan.